Kami telah kehilangan kendali atas pertemuan naga sejati suci. Berita mengejutkan ini membuat ekspresi 9 penguasa berubah dan aliansi suci pecah menjadi kekacauan. Pertempuran 5 zona, tahap pertama sepenuhnya berada di bawah kendali aliansi suci tetapi arena kuno telah menciptakan tahap kedua itu sendiri dan membentuk medan perang baru. Gunung, sungai, hutan di dalam cahaya transparan adalah bidang lain. Sebanyak 500 jenius tersebar di seluruh dimensi dan tidak tahu harus berbuat apa. Arena kuno ini lebih tua dan lebih misterius daripada aliansi suci dan 10 klan besar. Itu berisi surga yang mencapai kekuatan itu sendiri. Wakil Palace Lord memandang patung-patung di sekitarnya dengan hormat. Tapi karena pertemuan naga sejati suci telah lepas kendali, bukankah hasilnya tidak dapat diprediksi? Para penguasa khawatir. Raksasa berkulit perunggu itu berbicara dengan nada rendah. Misi paling mendesak saat ini adalah mencari tahu apa aturan babak kedua. The Sovereigns melihat ke arah Sovereign berjanggut putih yang melaporkan. Aturan. Saya khawatir tidak ada aturan. Sovereign berjanggut putih tersenyum pahit. Tidak ada peraturan. Para penguasa kehilangan ketenangan mereka. Di babak kedua arena kuno telah menempatkan semua jenius yang tersisa dalam dimensi yang terpisah dan aliansi suci tidak bisa melakukan apa-apa. Adapun aturan, tidak disebutkan. Apakah ini berarti para jenius ini dapat melakukan apapun yang mereka inginkan? Bunuh orang, bakar, pukul satu sama lain, hancurkan apa saja. The Mystic Sword Sovereign menarik napas dalam-dalam. Seharusnya begitu. Setelah menganalisis susunan spasial, mereka yang berada di luar dapat melihat bagian dalam, tetapi yang di dalam tidak dapat melihat keluar, artinya kami tidak dapat menyela atau membuat saran apapun. Sovereign berjanggut putih menggelengkan kepalanya. Penguasa aliansi suci telah hidup selama beberapa ratus tahun dan menyaksikan banyak pertemuan naga sejati suci. Tapi pertemuan naga sejati suci generasi ini dikendalikan oleh arena kuno. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi. Kalau begitu mari kita lihat apa yang terjadi. Suara wakil tuan istana tanpa emosi. Di dalam bidang cahaya transparan, 500 jenius tersebar di antara tempat itu dan seperti lalat tanpa kepala. Mereka berada di dalam dimensi ini tetapi tidak dapat melihat apa yang ada di luar, namun para penonton dapat melihat setiap detailnya. Tidak dapat terhubung ke dunia luar. Apa yang terjadi dengan pertemuan naga sejati suci? Zhao Feng mengerutkan alisnya saat dia berdiri di dataran. Dia berbeda dari kebanyakan yang lain dan tetap tenang. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat penonton berdiri di luar termasuk yang ada di udara. Pada waktu bersamaan, penerus dari 3 keluarga mata utama semuanya beredar dan mencoba untuk melihat melewati cahaya transparan. Hasilnya adalah, pria bermata hantu itu gagal. Garis keturunan matanya tidak berspesialisasi dalam melihat melalui. Penerus keluarga Tuoba gagal setelah beberapa kali mencoba. Hanya mata spiritual Tuhan Zhao Feng yang bisa melihat situasi di luar dengan mata spiritual Tuhannya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa garis keturunan mata Zhao Feng lebih baik daripada 3 keluarga mata utama. Mata spiritual Tuhannya berspesialisasi dalam melihat dari jauh dan memeriksa. Ini adalah dasar dari memiliki kemampuan untuk menyalin. Anak ini sepertinya bisa melihat kita. Sovereign Yu Xingchen memeriksa Zhao Feng dengan rasa ingin tahu tetapi tepat pada saat ini Zhao Feng mengambil kembali tatapannya, seolah itu hanya kebetulan. Beberapa saat kemudian Zhao Feng menemukan gunung tertinggi dan mengamati lanskap di bawah dalam dimensi cahaya transparan. Dengan pemindaian mata spiritual dewa, sebuah peta nyata disalin ke dalam pikiran Zhao Feng. Zhao Feng pertama kali mengendalikan lanskap dan mengingat peta. Setelah menyelesaikan langkah ini, Zhao Feng tidak melakukan gerakan gegabah dan malah memeriksa apa yang terjadi di dalam dimensi. Dia dengan cepat melihat adegan pertempuran di dekat danau. Taiyun Xuangzi telah membuat langkah pada puncak kejeniusan True Human Rank. Dengan kekuatan keajaiban yang luar biasa, dia mengalahkan jenius itu hingga memuntahkan darah dalam 1 atau 2 gerakan. Retakan. Penatua Taiyun Xuangzi memotong salah satu lengan jenius itu. Jenius itu melolong kesakitan dan berlutut untuk memohon saya mengaku kalah. Tolong hentikan. Namun, hal yang aneh adalah meskipun dia mengaku kalah, berkah naganya tidak berubah. Tidak ada regulator kali ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kita tidak mendapatkan berkah naga dari mereka yang kita kalahkan? Pengumpulan naga sejati suci yang orang pembawa sial, apa yang salah? Taiyun Xuangzi dan melepaskan frustrasinya pada jenius itu dan karena jenius itu hampir setengah mati. Maafkan aku. Biarkan saya hidup, saya akan memberikan token naga sejati saya kepada Anda. Jenius itu menyerahkan token naga sejatinya sambil menangis. Saat dia menerima token naga sejati, cahaya emas token naga sejati milik Taiyun Xuangzi naik 1 yard. Retakan. Token naga sejati jenius itu memudar dan hancur. Hahaha ini terasa luar biasa. Selama aku mengambil token naga sejati mereka, aku bisa mencuri semua berkah naga mereka.
Taiyun Xuangzi menyerap sejumlah besar berkah naga dan melolong ke langit. Putaran pertama dari pertemuan naga sejati suci sangat melelahkan. Dia hanya bisa menyerap 1/5 dari berkah naga lawan tapi sekarang dia bisa mengambil semuanya. Adegan ini jelas jatuh ke mata penonton. Saya mengerti, babak ini tentang penjarahan dan tidak memiliki peraturan atau aturan. Hanya dengan cara ini seseorang dapat mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mata Sovereign Yu Xingchen berbinar. Itu benar, ada terlalu banyak faktor yang mempengaruhi kekuatan seseorang termasuk keterampilan, keadaan pikiran, potensi, del. Dengan batasan ini, semua orang dibatasi dari kekuatan penuh mereka. Itu bagus tapi bukankah ini terlalu kejam? Ini semua adalah elit benua. Pendapat para penguasa berbeda. Pada saat yang sama Zhao Feng juga melihat ini dan tidak bisa tidak berpikir. Putaran ini sepertinya tidak memiliki batasan. Metode apapun dapat digunakan untuk mendapatkan token naga sejati. Zhao Feng dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan setelah dia sampai pada kesimpulan ini. Dia lebih menyukai ini, dan pemandangan ini sangat cocok untuknya. Mata spiritual Dewa Zhao Feng terus memperhatikan Taiyun Xuangzi. Jenius yang terluka tidak dikeluarkan setelah kehilangan token naga sejatinya. Apa artinya ini? Aku belum keluar. Meskipun token naga sejati saya diambil oleh Taiyun Xuangzi, tapi saya masih bisa mencuri orang lain. Aku masih punya kesempatan. Mata jenius True Human Rank berbinar saat harapan muncul di hatinya. Setelah ini dia harus menggunakan semua keahliannya untuk mencuri token naga sejati milik orang lain. Memikirkan sampai di sini matanya berkedip dan lari dari Taiyun Xuangzi. Aku akan membiarkanmu pergi karena kamu tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang saatnya bagi kita untuk membantai semua orang yang tidak menyerahkan token naga sejati mereka. Taiyun Xuangzi menyerbu menuju tempat terdekat di mana ada manusia di sekitar dan mencari mangsa baru. Dalam setengah waktu yang dibutuhkan Teh untuk membuat suara pertempuran bisa terdengar lagi. Jeritan datang dari gunung dan seorang jenius yang tidak menyerahkan token naga sejati mereka dibunuh oleh Taiyun Xuangzi. Para ahli dari tribun penonton pecah menjadi kekacauan dan para tetua dari jenius yang terbunuh meminta untuk menendang Taiyun Xuangzi keluar dari pertemuan naga sejati suci. Aku minta maaf semuanya. Pertemuan naga sejati suci telah memasuki era baru dan arena kuno membuat aturannya sendiri. Aturannya adalah tidak ada aturan. Suara Deputi Istana Raja Raksasa berkulit perunggu terdengar di tribun penonton. Aturannya adalah bahwa tidak ada aturan. Kerumunan pecah menjadi kekacauan. Tamu dari seluruh benua, aliansi suci telah kehilangan kendali atas pertemuan naga sejati suci. Ini bukanlah sesuatu yang ingin kita lihat. Sovereign berjanggut putih berkata dengan wajah merah dan para tetua dari setiap kekuatan semua menarik napas dingin. Pada kenyataannya ini adalah kebenaran. Pertemuan naga sejati suci memang telah lepas kendali dan aliansi suci tidak bisa berbuat apa-apa. Menyelinap menyerang, bekerja sama, membakar, metode apapun bisa digunakan di ronde kedua. Aturannya adalah bahwa tidak ada aturan. Tidakkah menurutmu hanya mereka yang telah dimurnikan di bawah logam dan darah yang dapat memenuhi potensi mereka dan meningkatkan berkah naga benua? Mata raksasa berkulit perunggu dipenuhi dengan kekejaman, kegembiraan, harapan, dan emosi lainnya. Pertarungan bukanlah apa-apa bagi penguasa. Bukannya mereka belum pernah melihatnya. Tidak ada yang menentang saran wakil tuan istana. Sebagian besar tidak tahu kekuatan wakil raja istana, tetapi beberapa penguasa tahu bahwa dia telah bertarung dengan agama iblis bulan merah, pedang Saint Ye Wuxi sebelumnya. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa dia adalah seseorang yang menyukai pembantaian. Dalam cahaya transparan, suara pembunuhan muncul dan para jenius mulai saling merobek. Tentu saja, tidak banyak yang kejam dan biadab seperti Taiyun Xuangzi. Pertarungan normal biasanya berakhir ketika satu pihak menyerahkan token naga sejati mereka. Lagi pula, semua orang berasal dari benua yang sama dan membunuh satu orang mungkin menyinggung kekuatan lain atau bahkan penguasa. Mereka yang bisa mencapai langkah ini memiliki latar belakang yang kuat yang setidaknya dari True Lord Rank. Beberapa jenius ini bahkan adalah penerus atau keturunan penguasa. Ayo pergi. Sosok Zhao Feng melintas dan melayang turun dari gunung saat mata spiritual Tuhannya segera menemukan arah. Pada saat tertentu busur kristal safir es muncul di tangan Zhao Feng dan 3 anak panah melekat padanya. Siu, panah petir dan es melesat ke hutan. Kecepatannya 2 kali lebih cepat dari suara. Ark, seorang pemuda mengenakan pakaian gelap jatuh ke tanah dengan jatuhan. Bahunya telah ditembus oleh panah lohou dan kilat serta es mengikis tubuhnya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa melihat melewati teknik penyembunyian rahasia gelap saya? Pemuda dengan pakaian gelap tercengang. Miao Mia, seekor kucing abu-abu perak muncul entah dari mana dengan sua, mencuri token naga sejati miliknya. Berkat naga 6 kuat, chapter kedua jauh lebih kejam dan kompetitif, jadi Zhao Feng membiarkan kucing kecil pencuri itu membantunya.
Kucing pencuri kecil itu adalah hewan peliharaan spiritualnya dan bahkan jika itu muncul di babak pertama tidak akan ada masalah, jadi yang kedua juga baik-baik saja. Kamu adalah Zhao Feng. Pemuda berpakaian gelap hanya bisa menyaksikan kucing pencuri kecil itu mencuri token naga sejatinya dan berkat naganya pergi ke Zhao Feng. Menjadi kuda hitam nomor satu dari pertemuan naga sejati suci ini dan bertarung dengan keajaiban yang luar biasa untuk hasil imbang, dia jelas mengenal Zhao Feng. Siu Beng. Zhao Feng tidak repot-repot menjawab dan menembakkan dua panah dalam sekejap mata saat melesat ke arah awan. Busur Lohou yang baru diciptakan oleh Tiegan Master dan baik busur maupun anak panahnya mendekati tingkat spiritual tingkat menengah. Gabungan mereka bahkan melampaui item kelas spiritual tingkat menengah yang normal. Astaga, sebuah panah Lohou melintas dan sosok lain jatuh. Kultivasi jenius ini telah mencapai True Mystic Rank dan setelah panah itu mengenainya, tubuhnya menjadi mati rasa dan dingin saat dia jatuh, kehilangan 80-90% dari kekuatan pertempurannya. Bagaimana ini mungkin? Saya baru saja terbang ke sini. Pakar True Mystic Rank menggertakkan giginya dan mencoba mengedarkan Key of True Spirit-nya. Sebelum dia mencapai tanah, dia mendengar miau-miau, dan seekor kucing kecil abu-abu perak muncul di sebelahnya seperti rubah. Sua, cambuk darah perak gelap melilit tubuhnya dan menyedot esensi darahnya. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu melompat ke arahnya dengan niat jahat dan mencoba mengambil token naga sejati miliknya. Jangan pikirkan itu. Jenius ini bagaimanapun juga berada di True Mystic Rank dan dengan marah mengedarkan Key of True Spirit-nya, menciptakan embusan angin yang kuat. Cakar kucing menamparkan wajahnya dengan keras dan dia merasakan langit berputar saat wajahnya terbakar. Sebelum dia bisa bereaksi, kucing kecil pencuri itu telah mengambil token naga sejatinya dan menyerahkannya kepada pemiliknya. Seorang pembantu cukup baik. Meningkatkan kecepatan saya. Berkat naga Zhao Feng menjadi lebih cerah dan lebih banyak emas keluar. Sepertiga dari token perak telah berubah menjadi emas dan naga emas dan perak yang samar tampak membungkusnya. Berikutnya, mata spiritual Dewa Zhao Feng secara teori dapat melihat semua yang ada di sini selama tidak ada benda besar yang menghalangi. Segera, kucing dan manusia melompati dimensi dan menggunakan metode yang berbeda untuk mencuri satu token naga sejati satu demi satu dengan mudah. Suara busur Lohou berarti kekalahan seseorang. Di tribun penonton, para ahli dari setiap faksi memiliki mata yang lebar. Brengsek, itu terlalu cepat. Zhao Feng ini tampaknya akrab dengan pemandangan dan tidak ada yang bersembunyi yang bisa lolos dari matanya. Sosok Zhao Feng melewati dimensi dan menangkap siapapun yang dilihatnya. Keahlian memanah yang legendaris ditambah pandangan mata yang tak tertandingi membuat kuda hitam ini menjadi ikan di air di lingkungan ini. Tingkat efisiensi dan kecepatan membuat orang lain berdecak dan penguasa di atas panggung tercengang dan terkejut. Zhao Feng ini sudah mengendalikan lanskap dan bahkan seluruh situasi. Sebuah cahaya melintas di mata raksasa berkulit perunggu itu saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun garis keturunan matanya kuat, bukankah mengendalikan seluruh situasi agak berlebihan? Seorang sovereign wanita berkata dengan terkejut. Jika Anda memperhatikan, Anda akan menyadari bahwa kemanapun dia pergi, dia akan bertemu dengan seorang jenius. Lebih jauh lagi, dia menjaga jarak dengan 5 orang luar biasa dan jenius tingkat pertama. Dengan cara ini panennya, bisa dikatakan paling tinggi. Penggunaan kata panen, oleh raksasa berkulit perunggu membuat para penguasa lainnya mengangguk. Semua lawan Zhao Feng akan memiliki token naga sejati mereka dicuri dalam waktu sesingkat-singkatnya. Metodenya tidak sebiadab Tai Yun Saungsi. Dia akan menyelinap menyerang atau mencuri token naga sejati. Terkadang Zhao Feng bahkan tidak perlu mengalahkan lawannya. Dengan bekerja dengan kucing pencuri kecil, mereka bisa mencuri token naga sejati lawan. Saya harus mengakui bahwa kucing kecil sangat meningkatkan tingkat efisiensinya dan menggunakan harga terkecil untuk mencapai tujuannya. Penguasa pedang mistik memeriksa kucing pencuri kecil di sebelah Zhao Feng. Gerakan isyarat kucing pencuri kecil itu adalah cakar kucing yang meninggalkan bekas cakar terbakar di wajah lawan. Bahkan mereka yang berada di True Mystic Rank akan merasa pusing ketika terkena cakar kucing. Sepertinya kamu yang dalam tahap pertumbuhan telah berkembang dalam setiap aspek. Zhao Feng menepuk kepala kucing pencuri kecil itu dengan puas. Kucing pencuri kecil itu telah memakan banyak hartanya dan setengah dari hadiah dari perbendaharaan bulan air telah dimakan oleh kucing ini. Tentu saja, efeknya juga jelas. Kekuatan kucing pencuri kecil itu telah meningkat sedikit dan meskipun mungkin bukan lawan dari True Mystic Rank, itu bisa menipu 1 atau 2 True Mystic Rank tanpa masalah. Zhao Feng tidak jelas tentang kemampuan kucing pencuri kecil itu. Kelincahan kucing pencuri kecil itu adalah yang tertinggi, dan silumannya luar biasa. Bahkan mata spiritual Dewa Zhao Feng terkadang hanya bisa melihatnya. Meskipun kekuatan cakar kucingnya rata-rata, itu bisa membingungkan bahkan mereka yang berada di True Mystic Rank. Miau Mia, kucing pencuri kecil itu tersenyum lalu meletakkan cakarnya di pinggangnya dan mengibaskan ekornya.
Itu kemudian membuat tindakan yang mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya di dunia, dan semua orang dapat dengan jelas melihat apa artinya. Hahaha, para penonton tidak bisa menahan tawa. Haha, kucing ini cukup menarik. Sejarahnya mungkin tidak sederhana. Para penguasa di atas panggung tersenyum. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu berdiri di bahu Zhao Feng dan membuat wajah ke arah cahaya transparan. Apa? Ekspresi 9 penguasa berubah. Kucing ini bisa melihat mereka. Para penguasa saling memandang. Jadi, kucing pencuri kecil itu bisa melihat mereka, tetapi tidak menghormati penguasa. Tanpa sadar kucing kecil pencuri itu telah mengumpulkan banyak penggemar, kebanyakan dari mereka adalah betina. Bahkan penguasa perempuan di atas panggung menatap kucing pencuri kecil itu dengan cinta. Saya suka kucing ini. Saya akan menukar sesuatu untuk itu dengan anak itu nanti. Seorang sovereign wanita berpakaian hijau berkata. Jelas bahwa dia menyukai kucing pencuri kecil itu. Kucing ini pasti memiliki garis keturunan kuno yang kuat dan misterius. Sepertinya itu membuat perjanjian darah dengan anak itu. Green Moon Sovereign, apakah Anda akan memaksakan perdagangan ini? The Mystic Sword Sovereign mengejek sambil tersenyum. Anak ini berasal dari agama darah besi dan memiliki penguasa di belakangnya yang dulunya adalah anggota aliansi suci. Dia pernah bertarung denganku melawan Patriark Agama Bulan Merah dan berkontribusi banyak untuk aliansi suci. Raksasa berkulit perunggu itu sepertinya dengan santai mengatakan tetapi memperingatkannya untuk tidak memaksa perdagangan. Aku akan membuatnya menukarnya dengan sukarela. The Green Moon Sovereign berkata dengan percaya diri. Di dalam dimensi cahaya transparan. Waktu berlalu dan 2 hari lagi berlalu. Saat pertempuran berlanjut, jumlah token naga sejati berkurang. Mereka yang kehilangan token naga sejati mereka menjadi gila dan menyerang balik. Membunuh, bekerja sama, menyelinap, setiap metode digunakan. Dalam situasi ini tim dibentuk. Pada saat ini, kecepatan panen Zhao Feng melambat. Ini karena ada lebih sedikit token naga sejati di sekitar karena token naga sejati yang dicuri akan hancur setelah kehilangan semua berkah naganya. Tentu saja, jumlah berkah naga dalam setiap token naga sejati lebih tinggi. Setiap token naga sejati setidaknya telah mencapai tingkat perak samar dan token naga sejati Zhao Feng sekarang adalah emas murni. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya emas dan berkat naganya luar biasa. Berkat nagaku sebanding dengan berkah naga yang dimiliki keajaiban luar biasa di babak pertama tetapi setelah memasuki dimensi ini berkat naga mereka juga akan meningkat. Zhao Feng menganalisis. Dia memperkirakan bahwa berkat naganya setidaknya berada di 10 besar dan hanya di bawah 5 keajaiban yang luar biasa. Para penguasa yang menyaksikan cahaya transparan menemukan bahwa ada 6 sosok berkah naga emas samar, semuanya setinggi setidaknya 1 yard. Di antara mereka, Yu Tianhao dan Taiyun Saungzi hampir 2 yard. Alasan mengapa itu 6 dan bukan 5 adalah karena salah satu dari mereka sangat dekat dengan 5 keajaiban luar biasa dan sumbernya adalah Zhao Feng. Dari 6 berkah naga emas, Zhao Feng adalah yang terlemah. Di atasnya adalah Dewi Bingwei karena semua keajaiban lainnya telah memenangkan semua pertandingan mereka di babak pertama dan dia bermain imbang dengan Zhao Feng, kehilangan 1/5 dari berkah naganya. Dalam dimensi cahaya transparan, 6 berkah naga emas meraung, dan itu bisa terdengar dari jauh. Token naga sejati adalah barang aneh yang tidak bisa disimpan dalam barang interspatial karena itu 5 keajaiban luar biasa dan Zhao Feng tidak bisa menyembunyikan aura mereka. 6 berkah naga emas. Apakah keajaiban luar biasa lainnya akan muncul pada pertemuan naga sejati suci ini? Hingga saat ini Zhao Feng memiliki peluang tertinggi untuk menjadi keajaiban luar biasa ke-6 dan mendorong era ini ke puncak. Para penonton semua bersemangat dan penuh harapan. Meskipun mereka telah kehilangan kendali atas pertemuan naga sejati suci ini, itu menjadi lebih menarik. Saat ini, ada lebih dari 20 jenius yang mati dan lusinan jenius yang lumpuh. Dari sini bisa terlihat persaingan yang ketat. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi semakin sengit dan kematian serta cedera terus bermunculan. Ya, targetnya semakin sedikit. Zhao Feng terbang berkeliling dengan 3 bunga teratai berharga. Dia menemukan banyak target, tetapi mereka tidak memiliki token naga sejati atau telah membentuk kelompok besar, sehingga sulit untuk menyerang mereka. Lari, ini berkah naga emas. Mungkinkah Zhao Feng ini akan menjadi keajaiban luar biasa baru? Dia sudah mencapai ke-6 dalam hal berkat naga. Para jenius menemukan Zhao Feng dari jauh dan melarikan diri. Pada saat ini ada 6 cahaya keemasan yang bersinar dan yang lainnya bisa merasakan berkah naga yang kuat ini dari jarak puluhan mil. Ini Zhao Feng. Dia menjadi jenius berkat naga terkuat ke-6 dan hampir mencapai level 5 keajaiban yang luar biasa. Mo Tianyi merasakan berkah naga emas dari jauh dan para jenius di sekitarnya semuanya tersebar. Berjuang atau mundur, Mo Tianyi pergi ke arah Zhao Feng dan menghadapi pilihan yang sulit. Langit ganda es dan api. Di dalam gelembung cahaya transparan, mata Mo Tianyi berkilauan dan sosoknya diam.
Di sampingnya ada dua jenius lain dari klan Yuan Surgawi. Salah satunya adalah Zhao Yufei dan yang lainnya adalah pria berwajah kuning yang menduduki peringkat nomor 2 di klan. Saudara Zhao Feng. Zhao Yufei menyaksikan naga emas memberkati dengan gembira dan khawatir. Tiga jenius dari klan Yuan Surgawi semuanya setidaknya emas samar dan emas Motianyi adalah emas murni tetapi tidak cukup terang untuk membuat naga muncul. Saudara Mo, apa yang harus kita lakukan? Hati pria berwajah kuning itu menegang. Langkah Zhao Feng dalam pertemuan naga sejati suci ini terlalu kuat dan telah bertarung melawan keajaiban yang luar biasa. Dia tanpa ragu adalah kuda hitam nomor 1 dan tidak ada yang mempertanyakan bahwa dia adalah jenius teratas di bawah 5 keajaiban yang luar biasa. Sekarang berkat naga Zhao Feng hampir menyaingi 5 keajaiban luar biasa. Jika dia ingin bertarung maka kita akan bertarung. Ekspresi Motianyi serius dan tidak sesantai dia pertama kali bertemu Zhao Feng. Kembali ke stand bintang utara. Pendapat pertama Motianyi tentang Zhao Feng adalah biasa saja. Dan sekarang sepertinya dia menghadapi bahaya besar. Dia telah menyaksikan seluruh pertempuran antara Zhao Feng dan Dewi Bingwei dari pertempuran 5 zona dan melihat bagaimana Zhao Feng telah menciptakan keajaiban. Dia kaget dan tercengang saat itu. Tidak peduli seberapa arogan dan bangganya dia harus mengakui lawannya menakutkan. Mata pria berwajah kuning itu berbinar ketika dia berkata jika kita bertiga bergabung, kita pasti tidak akan kalah. Kemungkinannya tidak mungkin jika itu hanya Motianyi melawan Zhao Feng tetapi jika itu ditambahkan padanya dan Zhao Yufei, hasilnya akan berbeda. Lagi pula, tidak ada aturan di sini. Bekerja sama atau serangan diam-diam diizinkan. Kalian berdua tidak ikut campur apapun hasilnya. Motianyi menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan. Dia merasa malu dengan apa yang disarankan oleh saudara bela diri juniornya. Menjadi murid kepala salah satu dari 10 klan besar dan legenda benua utara, bagaimana Motianyi akan bekerja sama untuk menantang seorang pemula. Zhao Feng berdiri di 3 bunga teratai berharga dan menuju ke arah Motianyi dan perusahaan saat mata spiritual Tuhannya mengamati sekeliling. Saat kedua belah pihak mendekat, suasana menjadi berat dan para jenius yang menonton dari jauh menahan napas. Para penonton di luar dan penguasa menyaksikan dengan penuh minat. Zhao Feng memiliki mata spiritual dewa dan jelas melihat Motianyi dan teman-temannya, tetapi dia tidak mundur dan terus maju. Suasana menjadi tegang dan jantung Zhao Yufei melonjak. Akankah saudara Zhao Feng menyerang mereka? Menurut pengalaman sebelumnya, setelah Zhao Feng menyerang, hampir tidak ada peluang untuk gagal. Sepertinya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Kiroh sejati Motianyi mulai beredar, dan tindakannya terhubung dengan surga bumi Yuanqi. Udara sepertinya mengandung satu demi satu gunung. Zhao Yufei dan pria berwajah kuning itu mundur sejauh tertentu, tidak akan mengganggu pertarungan Zhao Feng dan Motianyi. Sebelum ini Motianyi telah menjadi jenius teratas di benua utara dan bahkan Xin Wuheng, Xia Xianxiang dan teman-temannya telah kalah darinya sebelumnya. Weng, mata kiri Zhao Feng berkelebat dengan api petir biru transparan. Warnanya tidak biru pucat lagi. Api petir biru berkilauan dan tampak sangat indah tetapi mengandung bahaya kritis. Motianyi dan teman-temannya semua meneriakkan omong kosong di dalam hati mereka. Zhao Feng telah menggunakan mata dewa api petir ini kembali pada pertempuran 5 zona dan kekuatannya sebanding atau bahkan lebih menakutkan daripada penerus dari 3 keluarga mata utama. Bahkan Dewi Bingwei mewaspadai keterampilan ini. Ditambah lagi, kultivasi Zhao Feng sekarang berada di puncak True Human Rank dan kekuatan mata dewa api petir jelas meningkat. Pada contoh ini, baik Motianyi dan pria berwajah kuning itu tegang. Semua orang mengerti bahwa keterampilan mata Zhao Feng hampir mustahil untuk dihindari. Tidak ada seorang pun di alam roh sejati yang bisa menghindarinya. Meskipun pria berwajah kuning memiliki kultivasi True Mystic Rank, dia merasa seolah-olah daging dan pikirannya terbakar. Motianyi tampak tenang di luar tetapi tidak percaya diri terhadap mata dewa api petir. Petir api mata dewa, mata kiri Zhao Feng berkelebat dengan api petir biru transparan. Pada saat itu, Motianyi dan hati pria berwajah kuning itu melompat. Ledakan, mata dewa api petir mulai terbakar di danau sejauh 2 mil dan kekuatan penghancur itu langsung menguapkan semua air dalam radius 1 meter. Ah! Jeritan datang dari danau dan seorang pria bermata hantu jatuh keluar. Pria bermata hantu, ini dia, penerus salah satu dari 3 keluarga mata, keluarga Wu. Motianyi dan mereka yang menonton berseru dan merasa beruntung. Setiap melihat bahwa tubuh pria bermata hantu itu terbakar dengan nyala api biru dan kilat menyambar kemana-mana. Kekuatan api petir dapat menyerang dimensi energi fisik dan mental. Bajingan tak tahu malu, menyelinap ke arahku. Pria bermata hantu itu akhirnya menyalakan api petir, tetapi wajahnya pucat. Kamu sudah lama bersembunyi di danau. Niat baik apa yang kamu miliki? Wajah Zhao Feng dingin dan tampaknya memiliki kemenangan dalam genggaman. Mata dewa api petir miliknya telah melukai pria bermata hantu itu baik secara fisik maupun mental.
Pria bermata hantu itu menggertakkan giginya saat dia menahan pembakaran di dimensi energi mentalnya. Api biru transparan menyala di dimensi energi mentalnya dan kilat berderak. Rasa sakit itu 10 kali sampai 100 kali dari rasa sakit fisik. Jika bukan karena dia memiliki garis keturunan mata, dia mungkin sudah hancur. Melihat Zhao Feng mendekat, pria bermata hantu itu berubah menjadi bayangan yang menghilang. Namun, tidak peduli bagaimana dia berlari, dia tidak bisa berlari melewati mata spiritual Dewa Zhao Feng. Pembakar jiwa mata hantu. Pria bermata hantu itu menggertakkan giginya saat nyala api gelap bersinar di matanya. Api abu-abu gelap langsung melilit tubuh Zhao Feng dan aura dingin itu membuat Zhao Feng gelisah. Zhao Feng mengenakan jubah mistik luo surgawi, tapi itu tidak terluka. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan sesosok es kosong muncul di belakangnya. Weng, cahaya es dan kilat memadamkan api abu-abu gelap yang sepertinya cocok dengannya. Es langsung memadamkan api dan kilat dengan sempurna melawan kegelapan. Adapun tingkat energi mental Zhao Feng sekali lagi mengedarkan mata dewa api petirnya dan memadamkan energi mental yang terbakar. Sumber energi mentalnya jauh melampaui pria bermata hantu itu dan tetap tidak terluka. Berat, kamu mencuri teknik garis keturunanku dan sekarang membalas rasa terima kasih dengan sepenuh hati. Pria bermata hantu itu melolong, suaranya bergetar karena ketakutan yang jelas. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dengan sempurna melawan semua keahliannya termasuk kekuatan garis keturunan dan siluman. Mata Dewa Api Petir telah menyalin pembakar jiwa mata hantunya tetapi yang pertama dengan mudah menekan yang terakhir. Kekuatan seperti kilat dan api adalah penghitung besar bagi hantu dan jalan jahat. Selanjutnya, garis keturunan Zhao Feng lebih kuat. Mata jiwa es. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi kolam yang membeku dan kekuatan es mengikis energi mental lawan. Pria bermata hantu itu sepertinya jatuh ke dalam gua es. Dia gemetar dan cegukan saat rasa dingin menjalar dan mengikis pikirannya. Sebelumnya petir dan api, sekarang es. Pria bermata hantu itu telah mengambil langit ganda es dan api milik Zhao Feng dan pikirannya terluka. Setelah terkena Eye of Ice Soul, tindakan pria bermata hantu itu menjadi sangat lambat. Tindakan orang dikendalikan oleh pikiran dan ketika pikiran menjadi beku, itu tidak jauh berbeda dengan dibekukan. Memang, layak menjadi salah satu dari 3 keluarga mata utama. Setelah terkena 2 keterampilan saya, dia hanya terluka dan tidak dalam situasi hidup atau mati. Zhao Feng tidak bisa tidak mengagumi. Dual Skills of Ice and Fire Zhao Feng dapat mengakhiri True Mystic Rank tahap awal yang paling normal. Meskipun mata jiwa es tidak meledak, itu bisa bertahan lama. Mata kiri Zhao Feng seperti kristal yang mengunci pria bermata hantu dan membuat yang terakhir terus cegukan. Tindakan dan ekspresinya semua melambat. Miao Mia, cambuk perak gelap yang gesit sepertinya muncul entah dari mana dan membungkus pria bermata hantu itu. Huala, cambuk itu mengencang di sekitar pria bermata hantu dan mulai menyedot esensi darahnya. Ini adalah darah yang kuat dari salah satu dari 3 keluarga mata. Jangan berani-berani mencuri token naga sejatiku. Wajah pria bermata hantu itu berkerut dan mata abu-abu gelapnya berkilat dengan garis darah, seolah-olah dia akan menggunakan teknik rahasia yang lebih kuat. Kucing pencuri kecil itu menamparkan wajahnya dengan cakar dan dia langsung tidak tahu ke arah mana. Celepuk. Pria bermata hantu itu berlutut di tanah dan sebelum dia bisa bereaksi, kucing yang telah mencuri token naga sejatinya telah menghilang. Tidak buruk. Zhao Feng segera menerima token naga sejati emas yang setara dengan milik Mo Tianyi. Weng. Dalam hal itu, naga emasnya segera naik sepertiga. Di dalam gelembung cahaya transparan, 5 naga emas lainnya sepertinya merasakan sesuatu dan mengeluarkan raungan yang dalam. Pada titik ini semua jenius dalam dimensi ini bisa merasakan berkah naga ke-6 yang menakutkan. Siapapun dalam radius 100 mil dapat melihat naga emas dengan mata terbuka. Berkah naga Zhao Feng telah mencapai tingkat 5 keajaiban yang luar biasa. Bisakah dia menjadi anak ajaib ke-6 yang luar biasa dari generasi ini? Para penonton pecah menjadi kekacauan. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan melakukannya. Mo Tianyi telah menyaksikan Zhao Feng mengalahkan pria bermata hantu itu dan mengambil token naga sejatinya dari awal hingga akhir. Proses ini membuatnya terkejut dan berat hati. Orang harus tahu bahwa pria bermata hantu itu berada pada level yang sama dengannya, ahli tingkat pertama. Tepat pada saat ini, Zhao Feng terbang menuju Mo Tianyi, rambut birunya menyilaukan. Tidak baik, ekspresi Mo Tianyi dan pria berwajah kuning berubah dan bahkan memiliki pikiran untuk berlari. Kerja sama tim, Zhao Feng tiba-tiba mendekat membuat Mo Tianyi merasakan tekanan besar. Wajahnya waspada dan tidak berani bergerak dengan mudah. Dalam hal kecepatan serangan, garis keturunan mata Zhao Feng dengan mudah melampaui miliknya. Menghadapi lawan semacam ini baik Mo Tianyi dan pria berwajah kuning itu mengencangkan hati mereka, tidak berani bersantai. Zhao Feng, kita semua berasal dari benua utara.
Apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh klan surgawi Yuan? Pria berwajah kuning itu mengancam tetapi ekspresi waspada dan gelisahnya membuat kata-katanya tidak percaya diri. Klan Yuan surgawi adalah salah satu dari 10 klan besar dan mengesampingkan istana es mistik, mereka adalah kekuatan terkuat yang bahkan melampaui 3 negara besar. Namun Zhao Feng tampaknya tidak mendengar apa yang dia katakan dan mendekat. Dia bahkan tidak melihat mereka. Zhao Feng, kamu masih bukan anak ajaib yang luar biasa, jadi jangan berpikir aku bisa diganggu dengan mudah. Mo Tianyi akhirnya tidak bisa menahan diri dan melepaskan Key of True Spirit-nya melalui udara. Gunung-gunung yang tak terlihat sepertinya turun dari langit. Telapak rahasia besar Gunung Yuan. Kiroh sejati yang bersinar melintas sekitar radius 100 yard dan telapak tangan itu seperti gunung logam yang menghancurkan arena. Ketika telapak tangan itu didorong keluar, bumi di sekitarnya tampak tertekan. Hati Zhao Feng jatuh saat darahnya dan ki dari roh sejati ditekan. Seolah-olah dia menghadapi gunung yang tak tergoyahkan dan apapun yang dia lakukan sia-sia. Weng, tahta dan sosok es muncul di belakang Zhao Feng dan dengan dorongan telapak tangan, 2 kekuatan petir dan es berinteraksi, menciptakan bunga. Bunga yang terbuat dari petir dan es bertabrakan dengan telapak rahasia besar Gunung Yuan dan langsung meledak. Ledakan, sebagian petir dan es tiba-tiba memantul kembali ke arah Zhao Feng. Yang terakhir sedikit terkejut mata spiritual dewanya telah menganalisis wawasan teknik rahasia besar Gunung Yuan Mo Tianyi dan tidak mengharapkan bagian untuk dipantulkan kembali. Untungnya dia siap dan 3 kelopak dari 3 bunga teratai berharga menyelimuti dia dan baju besi surgawi Luo mistik juga memblokir sebagian persentase dari kerusakan. Tidak ada yang mendapat keuntungan dalam bentrokan itu. Teknik rahasia besar Gunung Yuan Mo Tianyi ini mengandung unsur emas dan tanah. Mereka yang berada di level yang sama tidak bisa menjaganya dan serangan malah akan dipantulkan. Zhao Feng menyadari, kecuali dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi seperti Yu Tianhao dan benar-benar menekannya, itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Pada kenyataannya cara terbaik untuk berurusan dengan Mo Tianyi adalah melalui garis keturunan mata atau kipas persik dewa bulan air. Namun, Zhao Feng tidak ada di sini untuk melawan Mo Tianyi. Yu Fei, Zhao Feng tidak melanjutkan menyerang dan malah berbalik ke arah Zhao Yu Fei. Saudara Zhao Feng, kamu datang ke sini hanya untukku. Zhao Yufei tersenyum. Target Zhao Feng adalah Zhao Yufei. Jadi kalian berdua saling kenal. Pria berwajah kuning itu menghela nafas saat Mo Tianyi mengerti. Kembali di stand bintang utara, Zhao Feng telah melihat Zhao Yufei tetapi mereka tidak berbicara dan hanya berinteraksi melalui energi mental. Dia telah melakukan ini juga dengan Xin Wuheng, Chang Yuyue dan Bei Moi. Pada saat itu Zhao Feng menggenggam setiap saat untuk meningkatkan atau adegan ini tidak akan terjadi. Zhao Yufei merasa sedikit penasaran. Mengapa Zhao Feng tiba-tiba datang untuk menemukannya? Dia menyadari bahwa rambut dan mata kiri Zhao Feng telah membiru dan lebih dingin dari pemuda dalam ingatannya. Ada satu hal yang saya butuhkan untuk bekerja dengan ketiganya. Tatapan Zhao Feng mengamati Mo Tianyi dan pria berwajah kuning itu. Kerja tim. Mo Tianyi tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia tidak mengenal Zhao Feng dengan baik dan hanya melihatnya sekali atau 2 kali. Satu-satunya orang yang melakukannya adalah Zhao Yufei dan bahkan dia penasaran dengan saran Zhao Feng. Secara teori jika Zhao Feng bisa menahan dirinya melawan keajaiban yang luar biasa maka dia seharusnya tidak takut pada apapun di pertemuan naga sejati suci. Zhao Feng tidak berbicara dan menatap mata ketiganya. Sua, detik berikutnya keempatnya memasuki ruangan yang elegan dan Mo Tianyi, Zhao Yufei dan pria berwajah kuning masing-masing duduk di kursi. Di depan mereka adalah Zhao Feng. Begitulah cara mereka berkomunikasi. Mo Tianyi dan teman-temannya tercengang. Mereka tidak mengira bahwa keterampilan energi mental Zhao Feng telah mencapai tingkat ini. Ini adalah ilusi energi mental yang sederhana. Zhao Feng samar-samar tersenyum. Dia telah melangkah di dao kuno jiwa dan menyentuh halaman mata gelap yang tidak lengkap sehingga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang energi mental. Adegan ini hanya didasarkan pada energi mental dan sangat kasar. Sangat mudah untuk menentukan apakah itu asli atau palsu. Tidak ada orang di luar yang juga bisa melihat apa yang terjadi dan masuk ke dalam. Pada waktu bersamaan, 9 penguasa memandang Zhao Feng dan bisa menebak 1 atau 2 hal tentang keadaan mereka. Berkah naga Zhao Feng ini adalah tentang tingkat 5 keajaiban yang luar biasa. Para penguasa sangat mementingkan hal ini karena peringkat pengumpulan naga sejati suci ditentukan oleh jumlah berkah naga. Dalam hal berkah naga murni, dia memang berada pada tingkat keajaiban yang luar biasa. Satu-satunya kelemahannya adalah dia masih agak jauh dari kekuatan pertempuran keajaiban yang luar biasa. Raksasa berkulit perunggu itu menyimpulkan dan penguasa lainnya mengangguk. Alasan mengapa Zhao Feng tidak kalah dari Dewi Bingwei adalah karena yang pertama dengan sempurna membalas yang terakhir. Jika itu adalah keajaiban luar biasa lain di tempatnya, Zhao Feng mungkin akan kalah secara mengerikan. Hehe,
Memiliki berkah naga dari keajaiban yang luar biasa tetapi bukan kekuatannya. Akankah keajaiban luar biasa lainnya membiarkannya? Sovereign wanita Green Moon tersenyum. Hingga kini, berkat naga Zhao Feng adalah yang terkecil dari 6 dan hanya dekat dengan Dewi Bingwei. Namun, tingkat pertumbuhannya terlalu cepat dan bahkan mungkin melampaui kejeniusan yang luar biasa, jika bukan mayoritas. Namun, berada dalam situasi ini bagaimana mungkin Zhao Feng tidak mengetahui hal ini? Di dalam ruang ilusi mental, Zhao Feng dan Mo Tianyi berbicara untuk waktu yang lama tetapi di dunia fisik hanya nafas yang berlalu. Zhao Feng, kamu meminta terlalu banyak. Anda ingin kami 3 murid klan Yuan Surgawi untuk melindungi Anda. Mo Tianyi berkata dengan tidak puas. Aku sudah mengatakan apa yang akan kuberikan padamu dan akan membantu menggandakan jumlah berkah nagamu. Ditambah saya juga akan memberikan beberapa Mystic Flower Saint Liquid untuk membantu Yu Fei menerobos. Jika saya benar budidaya Yu Fei telah mencapai dekat puncak True Human Rank tetapi memiliki ki murni dari True Spirit dan telah memenuhi persyaratan untuk menerobos ke True Mystic Rank. Ini adalah situasi menang-menang. Zhao Feng sekali lagi menyatakan kesepakatan. Kesepakatannya cukup bagus tapi Mo Tianyi menawar lebih. Mata Mo Tianyi berbinar. Zhao Feng, saya tahu dari pertukaran saat itu bahwa masih ada sedikit perbedaan antara Anda dan anak ajaib yang luar biasa. Hehe, dengan begitu banyak berkah naga dan telah menyinggung Dewi Bingwei, begitu 2 keajaiban luar biasa bergabung, mereka bisa memaksamu putus asa. Ketika Zhao Feng meminta perlindungan, bagaimana mungkin Mo Tianyi tidak melihat situasinya? Zhao Feng masih sedikit dari keajaiban yang luar biasa tapi begitu dia mencapai True Mystic Rank, itu akan memperpendek jarak di antara mereka. Ini adalah kelemahan Zhao Feng. Dia telah menggunakan mata spiritual dewa untuk mengendalikan situasi dan dengan sengaja menghindari 5 keajaiban yang luar biasa tapi sekarang berkat naganya hampir setara dengan mereka dan itu membuat situasi menjadi buruk. Zhao Feng, saat kamu mencapai True Mystic Rank, kamu akan menjadi keajaiban luar biasa ke-6. Bagaimana kami akan tahu jika Anda memutuskan untuk menyerang kami? Pria berwajah kuning itu masih waspada. Saya percaya pada saudara Zhao Feng. Zhao Yufei mempercayai Zhao Feng dan bersedia bekerja sama. Oleh karena itu, Mo Tianyi dan teman-temannya sangat tidak setuju. Jika saya berhasil, saya akan mencoba membantu klan Surgawi Yuan dan bahkan dapat menandatangani kontrak darah. Zhao Feng berjanji. Mendengar ini pria berwajah kuning dan Mo Tianyi tergerak. Kami tidak membutuhkan kontrak darah. Saya percaya pada Yu Fei dan Anda. Mo Tianyi mengangguk dan kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Mo Tianyi dan rekan-rekannya akan melindungi Zhao Feng sementara yang terakhir akan meningkatkan berkah naga mereka 1 kali lebih banyak dan memberikan beberapa cairan suci bunga mistik kepada Zhao Yufei untuk membantu meningkatkan kekuatan keseluruhan klan Surgawi Yuan. Akhirnya, jika Zhao Feng berhasil, dia akan membantu klan Yuan Surgawi keluar. Meskipun tampaknya itu tidak layak untuk Zhao Feng, itu pada kenyataannya menang-menang. Bagaimanapun, Zhao Feng hanya selangkah lagi dari 3 besar dalam pertemuan naga sejati suci atau bahkan yang pertama. Berikutnya, Zhao Feng, Mo Tianyi dan rekan-rekannya mulai mencuri token naga sejati. Karena mata spiritual Tuhan, Zhao Feng dapat segera menemukan target tetapi karena berkat naganya terlalu besar, yang lain dapat melihatnya dari jauh dan akan lari. Oleh karena itu Zhao Feng membuat Mo Tianyi dan kawan-kawan menyergap mereka dengan bantuan si kecil. Kucing pencuri. Dalam waktu setengah hari, keempatnya berhasil menyergap 5 hingga 6 jenius termasuk Qin Kunwu dari tingkat pertama. Mo Tianyi, Zhao Yufei dan berkah naga pria berwajah kuning telah berlipat ganda dan di bawah bantuan sengaja Zhao Feng, berkah naga Zhao Yufei dekat dengan milik Mo Tianyi. Sudah waktunya untuk menemukan tempat yang tenang dan kalian membantuku. Zhao Feng mengangguk. Dia telah menemukan tempat itu sejak lama dan jalannya sangat tersembunyi, sulit ditemukan oleh orang lain. Mata spiritual Dewa Zhao Feng sekali lagi mengamati tempat itu dan memperhatikan situasi 5 keajaiban. Di arah barat laut, Tante Lanyu dan si Cheng Tian bekerja sama dan melawan Yu Tianhao. Mereka membuat langit menjadi gelap dan gunung-gunung dalam jarak beberapa mil hancur. Dewi Bingwei bersembunyi dan menyaksikan pertempuran antara Yu Tianhao, Tante Lanyu dan si Cheng Tian. Adapun Taiyun Xuangzi, sepasang saudara itu membunuh semua orang di dekatnya. Ini adalah momen yang tepat. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan memimpin Mo Tianyi dan rekannya ke sungai di sudut tenggara dan mulai turun. Segera, Zhao Feng mencapai gua buatan di kedalaman sungai. Meskipun sulit untuk menemukan tempat ini berkat nagamu masih terlalu banyak. Begitu seseorang mendekat, mereka masih bisa merasakannya. Alis Mo Tianyi berkerut. Hehe, terima kasih kakakmu. Senyum Zhao Feng terlihat angkuh saat dia memejamkan mata dan sepertinya tidak lagi memperhatikan dunia luar. Mendorong menuju peringkat mistik sejati. Di dalam gua, Zhao Feng duduk bersila dengan Zhao Yufei di sebelahnya.
Mo Tianyi dan pria berwajah kuning bertanggung jawab untuk melindungi mereka dan memeriksa situasi di sekitar. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu muncul memegang cambuk darah ular mistik dan berdiri di samping pemiliknya, menjadi penjaga terdekat. Alasan mengapa Zhao Feng bisa mempercayai Mo Tianyi adalah karena Zhao Yufei. Tentu saja, Zhao Feng tidak akan menaruh semua masalah keamanannya kepada orang lain. Alasan mengapa dia membiarkan Mo Tianyi melindunginya adalah karena dia masih memiliki sesuatu untuk diandalkan. Aku sudah melewati bagian tersulit dari menerobos ke True Mystic Rank, akar hukum. Sekarang saya hanya perlu menyingkat dan memperbaiki sumber roh sejati bajak laut bulan air. Meskipun Zhao Feng menutup matanya, dia selalu meninggalkan sedikit fokus pada dunia luar. Selanjutnya, dia masih memiliki kucing pencuri kecil yang menjaganya. Zhao Yufei bisa dianggap sebagai teman yang tumbuh bersamanya. Jika Zhao Feng dan Mo Tianyi mulai bertarung, Zhao Yufei lebih mungkin melindungi yang pertama. Hasil terburuk adalah Zhao Feng gagal menerobos tetapi tidak akan ada bahaya. Oleh karena itu, kesepakatan ini patut dicoba. Yufei, ini Mystic Flower Saint Liquid. Zhao Feng menyerahkan botol kecil kepada Zhao Yufei. Mystic Flower Saint Liquid terbuat dari 100 bunga Saint Liquid dan 3 cairan Saint lainnya, membentuk cairan tertinggi. Itu membantu mereka yang berada di alam roh sejati memahami akar hukum dan meningkatkan peluang mencapai peringkat mistik sejati sebesar 30%. Harga Zhao Feng untuk kesepakatan itu tampak buruk tetapi cairan suci bunga mistik pada akhirnya akan berakhir di tangan Zhao Yufei, jadi Zhao Feng tidak keberatan. Plus, penggunaan utama Mystic Flower Saint Liquid adalah untuk meningkatkan indera energi mental sehingga tidak banyak membantu Zhao Feng yang telah membentuk akar hukum. Pria berwajah kuning dan Mo Tianyi sama-sama berada di True Mystic Rank dan jelas tidak membutuhkan ini juga. Mystic Flower Saint Liquid diberikan kepada Zhao Yufei sebagai bagian dari kesepakatan tetapi tanpa diragukan lagi merupakan hasil terbaik. Saudara Zhao Feng, saya kebetulan memiliki batu mistis petir dari memasuki warisan klan terakhir kali. Zhao Yufei menyerahkan batu petir ungu alami kepada Zhao Feng. Penampilan batu ini langsung menyebabkan Yuan Ki bumi surga bergerak dan ki roh sejati Zhao Feng bergetar karena kegembiraan. Itu adalah batu mistis petir. Persyaratan batu ini adalah untuk melewati pencucian surga dan petir bumi yang tak terhitung jumlahnya sampai mengandung kedalaman petir. Zhao Feng sangat gembira saat menerima batu ini. Dari segi nilai, Lightning Mystic Stone milik Zhao Feng tidak lebih rendah dari Mystic Flower Saint Liquid. Adegan ini jelas jatuh ke mata Mo Tianyi. Interaksi antara Zhao Feng dan Zhao Yufei membuatnya merasa rumit. Bahkan di dunia klan, saudara bela diri akan menghitung satu sama lain dan bahkan membunuh mereka jika ada cukup keuntungan. Mo Tianyi sudah terbiasa dengan ini dan kesepian, dingin. Di sisi lain, Zhao Feng dan Zhao Yufei tidak memiliki trik. Bagaimanapun, keduanya tumbuh bersama. Terakhir kali seorang paman bela diri meminta untuk menukarkan sesuatu dengan batu mistis petir dari Sister Yufei, tetapi saya ingat dia mengatakan bahwa dia telah menukar batu mistis petir. Saya tidak berpikir dia masih memilikinya. Mata pria berwajah kuning itu berbinar saat dia menebak hubungan antara keduanya. Mungkinkah keduanya memiliki hubungan darah? Gua itu sunyi senyap. Zhao Feng mencengkeram Lightning Mystic Stone dan gumpalan esensi petir murni tersedot ke dalam tubuhnya kemudian disempurnakan oleh True Spirit Lightning Fire miliknya. Awalnya Zhao Feng khawatir tentang sumber warisan petir dari roh sejatinya akan digantikan oleh bajak laut bulan air tetapi dengan batu mistis petir, prosesnya akan melambat secara substansial. Apa yang membuat Zhao Feng terkejut adalah bahwa petir di dalam Lightning Mystic Stone lebih cocok dengan alam dan lebih murni daripada Lightning Inheritance miliknya sendiri. Wawasan petir yang terkandung di dalamnya bisa menyempurnakan dan melengkapi pemahaman Zhao Feng tentang petir. Dalam pikirannya, menara yang mewakili warisan petir. Lantai 2 telah sepenuhnya menyala dan lantai 3 memiliki tanda-tanda cahaya yang muncul. Tanpa sadar Zhao Feng telah mencapai puncak lantai 2 dan menurut deskripsi warisan petir, lantai 3 membutuhkan budidaya peringkat tuan sejati untuk dipahami. Desis petir biru muncul di sekitar Zhao Feng dan bergerak dengan gesit, tetapi tidak satupun dari mereka yang mengenai kucing pencuri kecil itu. Waktu berlalu perlahan. Zhao Feng terus menyerap esensi dari batu mistis petir sambil juga menyerap dan menyempurnakan sumber roh sejati bajak laut bulan air. Ini masih berarti bahwa sumber roh sejati Zhao Feng didominasi oleh kekuatan petir. Di sisi lain, Zhao Yufei menerima Mystic Flower Saint Liquid dan merasa segar kembali. Situasinya benar-benar kebalikan dari Zhao Feng. Tingkat energi mental Zhao Feng melampaui kultivasinya dan itu adalah ki dari roh sejatinya yang kurang sedangkan garis keturunan Zhao Yufei telah menelusuri kembali ke leluhurnya dan memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan surga bumi Yuan Qi. Ki roh sejatinya murni, dan bahkan dagingnya bisa menyatu dengan surga bumi Yuan Qi. Semangat sejati Yuan Qi yang dia miliki beberapa kali lebih normal. Ini berarti bahwa selama tingkat energi mentalnya cukup, Zhao Yufei dapat dengan cepat meningkatkan kultivasinya.
Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat semua ini dengan pandangan sekilas. Harus dikatakan bahwa Zhao Feng dan Zhao Yufei telah membantu satu sama lain dan yang pertama tiba-tiba teringat teknik perdagangan Yin Yang. Jika dapat digunakan, tingkat energi mental Zhao Feng dapat membantu ki murni dari roh sejati Zhao Yufei dan Zhao Yufei dapat membantu Zhao Feng. Namun, pikiran ini terlintas di benak Zhao Feng. Seperti yang dikatakan bajak laut Water Moon, meskipun Mystic Flower Treasure Bible sangat kuat, itu bukan jalan terbaik. Ketika Zhao Feng dan Zhao Yufei berada dalam pengasingan, Mo Tianyi dan rekan-rekannya sedang melakukan pekerjaan mereka. Ada jenius sesekali yang datang ke sini dan Mo Tianyi dan rekannya akan mengusir mereka. Berkat naga Zhao Feng terlalu besar dan mereka yang mendekat akan dapat dengan mudah merasakannya. Dengan kekuatan Mo Tianyi dan perusahaan serta berkah naga, para jenius normal yang datang biasanya akan cepat mundur. Selama mereka tidak bertemu dengan keajaiban yang luar biasa, Mo Tianyi tidak perlu takut apapun. Satu-satunya kekhawatirannya adalah bagaimana jika keajaiban yang luar biasa datang. Selama keajaiban luar biasa tidak bertemu yang lain, mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Dalam situasi normal, Mo Tianyi bisa melarikan diri jika dia bertemu dengan keajaiban yang luar biasa, tetapi sekarang dia harus menjaga Zhao Feng. Bahkan jika itu bukan karena Zhao Feng, dia masih perlu merawat adik perempuan bela diri juniornya yang juga seorang murid dari penguasa. Zhao Feng ini benar-benar tahu cara merencanakan dan menyeret Suster Yufei ke bawah juga. Mo Tianyi tahu dia tidak bisa mundur. Zhao Feng sekarang berada di kapal klan Surgawi Yuan. Pada hari kedua Zhao Feng dalam pengasingan, seorang jenius tingkat pertama tiba. Jika itu adalah jenius tingkat pertama yang normal seperti Qin Kunwu, Xia Xianxiang atau perusahaan, Mo Tianyi yakin dia bisa merawat mereka. Namun, jenius tingkat pertama ini adalah penerus salah satu dari 3 keluarga mata utama, keluarga Tuobaki. Performa Tuobaki bahkan lebih baik daripada Mo Tianyi di Secret True Dragon Gathering. Di udara, Mo Tianyi dan Tuobaki saling memandang. Tuobaki memiliki senyum dingin di wajahnya dan tidak takut pada 2 True Mystic Rank. Heavenly Piercing Eye miliknya hampir seketika menebas lawannya dan jarang bisa mengelak. Suasana menjadi tegang dan orang-orang di luar gelembung cahaya tertarik dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Penguasa dan penonton yang menonton jelas tahu bahwa Mo Tianyi melindungi Zhao Feng. Weng Hu. Tepat pada saat ini aura kuat melonjak dari sungai dan bayangan samar naga emas tampaknya muncul. Hati Tuobaki menjadi dingin, dan mata sedingin es sepertinya mengunci padanya. Melihat naga emas itu lagi, Tuobaki sepertinya menebak sesuatu, dan ekspresinya menjadi serius. Tuobaki langsung berbalik dan pergi. Menghadapi pemegang berkah naga terkuat ke-6 dan seseorang yang juga memiliki garis keturunan mata yang kuat, Tuobaki tidak memiliki kepercayaan diri terutama dengan Mo Tianyi dan teman-temannya di sana. Dia telah menyaksikan pertempuran Zhao Feng dan Dewi Bingwei dan mendengar berita tentang pria bermata hantu yang dikalahkan oleh Zhao Feng. Karena itu, dia memilih untuk mundur. Mo Tianyi dan teman-temannya menghela nafas. Mata penusuk surgawi Tuobaki menakutkan dan sulit untuk dilawan. Sebelum bahkan ada ahli tingkat pertama yang dikalahkan oleh Tuobaki di satu mata. Bahkan Mo Tianyi tidak tahu hasilnya jika dia melawan Tuobaki. Sepertinya ketenaran naga ke-6 cukup besar. Pria berwajah kuning itu mau tidak mau melihat ke bawah ke danau dan berkata. Zhao Feng kembali ke guanya dan melanjutkan kultivasi. Karena dia telah membentuk akar hukum, Zhao Feng hanya perlu mengubah dan memurnikan ki dari roh sejati, sehingga dia bisa keluar dari kultivasi kapanpun dia mau. Setiap kali seorang jenius yang kuat muncul dan tidak mundur Zhao Feng akan melepaskan beberapa aura. Terlepas dari 5 keajaiban luar biasa, tidak ada yang berani melawan Zhao Feng dan Mo Tianyi bekerja sama. 3 hari segera berlalu, dan sumber roh sejati Zhao Feng meluas ke puncak peringkat manusia sejati. Dia hanya sedikit jauh dari mencapai True Mystic Rank. Tingkat pertumbuhan orang ini terlalu cepat. Mo Tianyi mendecakkan lidahnya. Dia berpikir bahwa Zhao Feng akan membutuhkan 10 hingga 15 hari untuk mencapai True Mystic Rank tetapi saat ini, sepertinya dia hanya membutuhkan 4 atau 5. Ini hari terakhir, jaga baik-baik. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan fokus pada kultivasi. Pada kenyataannya, karena Zhao Feng dan Mo Tianyi ada di sini, banyak orang jenius yang menempatkan tempat ini sebagai area terlarang. Tidak banyak orang yang datang ke sini. Namun, tepat pada hari ini gelombang aura kuat datang dari depan. Seekor naga yang bersinar bisa dilihat. Tidak bagus, ada keajaiban luar biasa yang mendekat. Ekspresi Mo Tianyi dan pria berwajah kuning berubah secara dramatis dan segera memperingatkan Zhao Feng. Keajaiban yang luar biasa. Mungkinkah itu Dewi Bingwei? Ekspresi Zhao Feng terkulai. Dia membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat keluar. Di udara seorang wanita cantik duduk di atas seekor burung besar berwarna-warni dan memegang cambuk kaca 5 warna. Matanya murni dan cerah.
Keajaiban yang luar biasa. Tantai Lanyu, Mo Tianyi dan pria berwajah kuning berseru panik. Yu Tianhao, pendatang baru adalah Tantai Lanyu, salah satu keajaiban luar biasa yang paling unik. Tantai Lanyu mengenakan gaun berwarna dan memperlihatkan kaki panjang seputih salju. Dia sangat memikat dan seperti gadis dari rumah sebelah. Dalam hal kultivasi murni Tantai Lanyu adalah yang terendah di antara 5 keajaiban luar biasa, sama seperti Mo Tianyi. Namun, saat ini ekspresi Mo Tianyi sungguh-sungguh. Lawannya adalah penjinak binatang buas dan ketergantungan terbesar mereka bukanlah diri mereka sendiri tetapi hewan peliharaan spiritual mereka. Misalnya, kekuatan tempur Tantai Lanyu yang besar sebanding dengan puncak True Mystic Rank dan dia memiliki total 2 hewan peliharaan seperti ini. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Tantai Lanyu masih memiliki kartu raja dan naga tanah bertanduk adalah binatang purba dengan garis keturunan yang kuat yang kekuatan pertempurannya dekat dengan True Lord Rank. Dia juga memiliki lebih dari selusin hewan peliharaan spiritual yang memiliki kemampuan aneh dan dapat menghadapi semua jenis situasi. Selain itu, sebagai jenius nomor 1 dari keluarga penjinak terbaik, sumber energi mental Tantai Lanyu sangat kuat dan dekat dengan True Lord Rank. Saat Tantai Lanyu mendekat, burung yang sebanding dengan puncak True Lord Rank membawa tekanan ke Mo Tianyi dan teman-temannya yang panik di dalam hati mereka. Kecepatan terbang Tantai Lanyu sangat cepat dan alisnya berkerut ringan saat dia mengunci Mo Tianyi dan teman-temannya. Pada waktu bersamaan, berkat naga yang kuat melonjak dari sungai yang hampir setara dengan Tantai Lanyu. Di dalam gua, Zhao Feng mengunci Tantai Lanyu dengan mata spiritual Tuhannya. Gadis ini memiliki sumber energi mental yang besar dan dapat menggunakan energi mental dengan baik. Zhao Feng merasa bermasalah. Ini berarti bahwa Tantai Lanyu memiliki ketahanan yang kuat terhadap garis keturunan mata Zhao Feng dan jauh melampaui Dewi Bingwei. Dia bisa menjadi musuh Zhao Feng. Zhao Feng tidak menyembunyikan auranya dan menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk memperingatkan Tantai Lanyu. Jika Tantai Lanyu memiliki niat buruk, Zhao Feng harus bekerja sama dengan Mo Tianyi dan teman-temannya untuk melawannya. Hehe, kamu itu Zhao Feng. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba apapun. Energi mentalmu tidak berguna melawanku. Sense spiritual Tantai Lanyu bahkan berada di tingkat teratas di antara 5 keajaiban luar biasa dan segera menemukan posisi Zhao Feng. Zhao Feng tidak bergerak dan tidak mengatakan apa-apa. Garis keturunan matanya bias terhadap energi mental dan kepalanya sakit karena bertemu Tantai Lanyu. Apa? Takut. Tantai Lanyu tersenyum dan melambaikan cambuk 5 warna ke arah sungai, merobek seluruh cambuk di dalamnya. Gelombang bergegas menuju gua tempat Zhao Feng berada. Mata Zhao Feng berkedip. Tindakan Tantai Lanyu memprovokasi dia. Petir api mata dewa. Mata kiri Zhao Feng berkilat dengan nyala api biru. Api petir transparan membakar burung di bawah kaki Tantai Lanyu. Segera, burung berwarna itu mengeluarkan jeritan yang bisa terdengar hingga puluhan mil. Api petir bisa membakar dimensi energi fisik dan mental. Meskipun burung berwarna itu tidak terluka parah, ia kesakitan dan hampir melemparkan Tantai Lanyu. Beraninya kau melukai burung gereja kecilku yang berwarna. Tantai Lanyu berteriak dan melompat ke udara sebelum menstabilkan dirinya. Rambutnya acak-acakan dan tampak acak-acakan. Serangan suara energi mental lainnya mengenai burung berwarna, membuat yang terakhir menjadi gila sekali lagi dan membuat Tantai Lanyu panik. Hehe, meskipun garis keturunan mata saya mungkin tidak banyak berpengaruh pada Anda yang memiliki sumber energi mental yang kuat, saya masih seorang penjinak setengah binatang dan memiliki metode untuk melukai hewan peliharaan spiritual Anda. Zhao Feng tersenyum puas saat dia berkata melalui dimensi energi mental. Menjadi penjinak binatang Tantai Lanyu mencintai setiap hewan peliharaan spiritualnya dan beberapa hari yang lalu dia telah melawan Yu Tianhao, melukai beberapa hewan peliharaan spiritualnya yang lebih kuat. Namun, dia tidak berharap menemukan orang merepotkan lain yang akan menyerang hewan peliharaan spiritualnya. Tantai Lanyu menggigit bibirnya dan ragu-ragu apakah akan memanggil binatang naga tanah bertanduk, kartu rajanya, tetapi pada saat ini pertarungan Zhao Feng dan Dewi Bingwei muncul di benaknya. Zhao Feng memiliki terlalu banyak metode dan memiliki pertahanan yang kuat. Jika dia tidak bisa menghabisinya, itu sama dengan menyinggung sosok merepotkan yang hampir sekuat jenius yang luar biasa. Saat Tantai Lanyu ragu-ragu, berkat naga lain yang lebih kuat dari Zhao Feng dan Tantai Lanyu muncul. Seekor naga emas yang bersinar bisa dilihat dari jauh. Setelah fokus untuk melihat siapa itu, mereka semua ketakutan. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda berambut hitam dan matanya seolah-olah mengandung alam semesta. Setiap tindakannya mengandung kepercayaan diri dan kesendirian. Kamu menyusul begitu cepat, seru Tantai Lanyu. Tanpa berbalik dia memanggil burung berwarna dan melesat ke kejauhan. Jika ada orang yang bisa terus mengalahkan Tantai Lanyu di pertemuan naga sejati suci, hanya akan ada satu orang. Yu Tianhao, Mo Tianyi dan pria berwajah kuning itu menarik napas dalam-dalam.
Pemuda berambut hitam adalah jenius atas benua yang melampaui jenius dari generasi lain. Meskipun Yu Tianhao tampak berjalan lambat, kecepatannya sangat cepat dan mendekati arah ini. Tantai Lanyu tidak memiliki keinginan untuk bertempur. Memikirkan pertempuran beberapa hari yang lalu, Tantai Lanyu masih terkejut. Yu Tianhao adalah seorang maniak pertempuran yang telah menantang Tantai Lanyu dan Si Chengtian pada saat yang sama tanpa dirugikan. Setelah pertempuran itu beberapa hewan peliharaan spiritual Tantai Lanyu terluka termasuk binatang naga tanah bertanduk. Bahkan Si Chengtian yang berspesialisasi dalam pertahanan juga terluka. Jika bukan karena Si Chengtian telah menarik Yu Tianhao pergi, kerugian Tantai Lanyu mungkin akan lebih besar. Oleh karena itu, Tantai Lanyu mulai berlari begitu dia melihat Yu Tianhao. Sebelum Mo Tianyi dan rekan-rekannya bisa menghela nafas untuk kepergian Tantai Lanyu, keberadaan lain yang bahkan lebih menakutkan telah datang. Yu Tianhao. Nama ini cukup untuk mengguncang pertemuan naga sejati suci dan membuat semua orang jenius takut akan hal itu. Keajaiban luar biasa lainnya akan waspada dan mundur ketika mereka bertemu dengannya. Sua. Dalam beberapa langkah Yu Tianhao telah muncul di tempat Mo Tianyi berada. Dia melarikan diri cukup cepat. Yu Tianhao bergumam pada dirinya sendiri. Dalam hal kecepatan terbang, dia tidak memiliki banyak keuntungan melawan binatang terbangnya. Dia tidak bisa mengejar keajaiban luar biasa yang hanya berfokus pada melarikan diri. Yu Tianhao berdiri di udara dan mengirim Tantai Lanyu pergi dengan matanya. Tiba-tiba, matanya mengamati ke arah kedalaman sungai. Mo Tianyi dan pria berwajah kuning telah mundur ke sini. Ketika tatapan Yu Tianhao memindai aura yang sebanding dengan True Lord Reng muncul. Baik Mo Tianyi dan Zhao Feng merasa tidak bisa bernapas dan kiroh sejati mereka sedikit dibatasi. Jika tebakan Zhao Feng benar, Yu Tianhao memiliki puncak kultivasi True Mystic Rank tetapi tingkat energi mental dari True Lord Rank. Apakah jenius berkat naga ke-6 berani melawanku? Yu Tianhao tidak segera bergerak dan senyum muncul di mulutnya. Keyakinan yang kuat dan niat bertarung muncul darinya. Hati Zhao Feng jatuh. Dia tidak berpikir bahwa Yu Tianhao telah memperhatikan dia dan bahkan sekarang menantangnya. Emosi Mo Tianyi sangat kompleks di samping. Yu Tianhao adalah seorang maniak pertempuran total tetapi jarang menantang siapapun terutama generasi muda. Namun, Zhao Feng telah memasuki mata Yu Tianhao dan merupakan lawan. Untuk dapat dilihat sebagai lawan dari keajaiban nomor 1, berapa banyak kemuliaan yang berharga ini. Setidaknya Mo Tianyi telah berpartisipasi dalam 2 pertemuan naga sejati suci tetapi Yu Tianhao tidak memperhatikannya dan mengalahkannya dengan mudah. Menghadapi tantangan Yu Tianhao, Zhao Feng terdiam. Dia ingat gerakan Yu Tianhao yang tak tertandingi di bawah surga yang memiliki serangan luar biasa, niat bertarung, dan kepercayaan diri. Keyakinan itu lebih kuat daripada niat pedang atau pedang apapun yang pernah dilihat Zhao Feng. Pikiran itu saja bisa menghancurkan niat pedang Tian Yunzi, menghancurkan niat pedang Chang Yuyue dan menakuti hantu dan dewa. Pada titik waktu ini, Yu Tianhao ada di udara dan keyakinannya yang tertinggi saja yang bisa mengalahkan lawan-lawannya. Mo Tianyi, Zhao Yufei dan hati pria berwajah kuning itu bergetar. Seolah-olah dewa iblis ada di atas mereka. Detak jantung mereka bisa terdengar sangat jelas. Yu Tianhao berdiri di sana dengan tenang, menunggu. Dia melihat di mana Zhao Feng berada dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Dia tidak langsung menyerang karena rasa hormat. Memikirkan tentang pemuda yang 10 tahun lebih muda darinya dan bagaimana dia tidak pernah menyerah dan menciptakan keajaiban, Yu Tianhao mengaguminya. Mo Tianyi dan teman-temannya bisa merasakan keadaan hatinya. Jika itu adalah lawan lain atau bahkan keajaiban yang luar biasa, Yu Tianhao mungkin menyerang tanpa ragu-ragu. Dari sini orang bisa melihat pentingnya Zhao Feng di Yu Tianhao. Memang, layak menjadi jenius nomor 1. Saya saat ini bukan pasangan Anda, tetapi saya dapat merekomendasikan seseorang kepada Anda. Zhao Feng perlahan berbicara. Sumber energi mental yang besar dari mata spiritual dewa membuat Zhao Feng stabil bahkan ketika menghadapi niat bertarung Yu Tianhao. Ini juga meningkatkan peringkat Yu Tianhao tentang dia. Merekomendasikan lawan. Tidak hanya Yu Tianhao yang terkejut, bahkan Mo Tianyi dan teman-temannya pun terkejut. Siapa lagi yang bisa melawan Yu Tianhao selain dari keajaiban luar biasa dalam pertemuan naga sejati suci? Temukan seseorang bernama Xin Wuheng. Dia melawan saya hingga seri di masa lalu ketika membatasi kultivasinya. Dia juga ada di tempat ini. Senyum aneh tersungging di bibir Zhao Feng. Saat ini, dia berada pada titik kritis untuk menembus True Mystic Rank dan itu bukan waktu terbaik untuk bertarung. Namun, seorang maniak pertempuran seperti Yu Tianhao tidak mudah diusir. Oleh karena itu, pikiran Zhao Feng berkelebat dan memikirkan sebuah rencana besar. Yu Tianhao, kamu ingin melawanku. Saya tidak punya waktu sekarang, tetapi saya dapat merekomendasikan Anda seseorang yang setidaknya sekuat saya. Secara kebetulan, Xin Wuheng adalah seseorang yang tidak bisa dilihat oleh Zhao Feng,
jadi dia membiarkan jenius nomor 1 Yu Tianhao untuk mengujinya. Oke, Yu Tianhao mengangguk. Dia tampaknya tertarik pada Xin Wuheng yang disebutkan Zhao Feng dan mungkin juga melihat bahwa Zhao Feng berada di titik kritis sehingga tidak repot-repot tinggal di belakang dan terbang. Sukses. Di dalam gua, mengirim Yu Tianhao pergi dengan mata mereka Motianyi dan hati perusahaan terasa jauh lebih baik. Pria berwajah kuning tertawa mengarahkan arus adalah trik yang bagus. Saya ingin tahu apa reaksi Yu Tianhao ketika dia menemukan bahwa yang terakhir tidak seperti yang dia bayangkan. Zhao Feng, apakah kamu yakin Xin Wuheng dapat menarik perhatian Yu Tianhao? Wajah Motianyi penasaran. Keduanya gelisah. Motianyi tahu kekuatan Xin Wuheng. Keduanya telah berdebat sebelumnya dan Motianyi telah menang. Dia harus mengakui bahwa Xin Wuheng terampil tetapi untuk melawan keajaiban yang luar biasa. Dia setidaknya 1 atau 2 tingkat jauhnya. Xin Wuheng tidak terukur dan saya ingin melihat kekuatannya tetapi kali ini lawannya adalah jenius nomor di benua itu. Mari kita lihat apakah dia bisa membawa kejutan. Zhao Feng berkata dengan tidak yakin. Dia tidak yakin apakah Xin Wuheng dapat memblokir Yu Tianhao. Bagaimanapun juga Yu Tianhao adalah orang terpilih yang telah menghancurkan para jenius dari puluhan generasi dan bahkan telah melampaui patriark agama Bulan Merah dan pedang Sein Ye Wuxi ketika mereka seusianya. Yu Tianhao dapat digambarkan sebagai keajaiban paling berbakat yang pernah ada. Namun, Zhao Feng juga melakukan ini berdasarkan insting. Ada banyak teka-teki dalam hidupnya. Misalnya, sejarah mata spiritual dewa ini dan pemilik masa lalunya. Apa jenis jika menjadi itu? Misalnya, apa gunanya kutukan tanah terlarang 100 kuburan? Bagaimana arena kuno terhubung dengan warisan? Ini semua adalah teka-teki dan di dalam hati Zhao Feng, Xin Wuheng juga satu. Kembali ke Sun Feather City di Genius Summit Xin Wuheng memiliki niat. Pada saat itu semua orang berada di alam konsolidasi dan menggambar dengan Zhao Feng setelah menekan kultivasinya dengan 1 peringkat. Dia kemudian pergi, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Setelah kepergian Yu Tianhao, Zhao Feng memahami waktu yang tersedia untuk mencoba dan mencapai True Mystic Rank. Pada kenyataannya, tidak ada hambatan baginya, hanya sedikit waktu yang dibutuhkan. Dalam desis dantiannya dari Lightning Key of True Spirit membersihkan tubuhnya dan menyatu dengannya. Selain kikilat dari roh sejati, ada juga ki jahat dari roh sejati yang berasal dari kitab suci bunga mistis. Untuk menjadikan warisan petir sebagai kekuatan dominan, Zhao Feng menyerap energi di dalam batu mistis petir dan memahami asal-usul petir. Tidak hanya kekuatan sejati Zhao Feng meningkat dengan cepat, wawasannya juga meningkat dengan pesat. Api petir roh sejati di dalam dantian Zhao Feng menyempurnakan ki roh sejati di dalam tubuhnya dan dengan perluasan sumber roh sejati, kekuatan api petir roh sejati juga meningkat. Sebagian dari kekuatan mata dewa api petir Zhao Feng berasal dari api petir roh sejati ini. Oleh karena itu, pada saat terakhir dia mencoba untuk memurnikan dan memperbaiki api petir roh sejati ini. Waktu berlalu perlahan dan pada titik terakhir dari hari terakhir aura roh sejati Zhao Feng mulai mengembun dan menjadi lebih dalam. Kedua pelindung memiliki ekspresi yang kompleks. Pertumbuhan Zhao Feng dalam beberapa hari setidaknya beberapa tahun hingga 1 dekade kerja keras dari seorang jenius. Mo Tianyi yakin bahwa Zhao Feng telah menemukan keberuntungan. Setidaknya sumber roh sejati di dalam tubuhnya tidak bisa dijelaskan. Di sisi lain, Zhao Yufei ditutup dan setelah minum Mystic Flower Saint Liquid, tubuhnya mengeluarkan aura energi mental yang kompak. The Mystic Flower Saint Liquid bisa sangat meningkatkan indera energi mental seseorang dan berguna untuk memahami akar hukum. Perlahan tapi pasti tanda-tanda akar hukum muncul di tubuh Zhao Yufei. Kakak Yufei sudah membentuk awal dari akar hukum. Mo Tianyi sedikit terkejut. Seiring waktu berlalu, akar tanda hukum Zhao Yufei semakin kuat. Zhao Feng merasakan aura yang tidak biasa. Tingkat aktivitas surga bumi Yuan Qi di dekatnya puluhan kali lebih banyak dari biasanya. Surga bumi Yuan Qi ini sangat dekat dengan Zhao Yufei dan mendekatinya. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya untuk melihatnya lebih dekat. Di udara percikan yang tak terhitung jumlahnya dari surga bumi Yuan Qi mengalir dari segala arah dan mendekati Zhao Yufei. Zhao Yufei seperti magnet yang menarik surga bumi Yuan Qi. Garis keturunan Yufei memiliki kecocokan yang mengejutkan dengan surga bumi Yuan Qi. Setelah membentuk akar hukum, tingkat kompatibilitas tampaknya telah diperbesar 10 kali lipat. Mata spiritual Dewa Zhao Feng tercengang oleh apa yang dia analisis. Selanjutnya, ia menemukan bahwa daging dan darah Zhao Yufei dapat menyerap dan bergabung dengan surga bumi Yuan Qi. Kulitnya putih bersih dan sehalus batu giok. Menakjubkan, Zhao Feng juga menerima beberapa manfaat dari ini. Akar hukumnya menangkap petir surga bumi Yuan Qi di dekatnya. Seolah-olah Zhao Feng sedang duduk di sebelah magnet surga bumi Yuan Qi dan manfaatnya luar biasa. Sepertinya kecepatan tembusku bisa 2 kali lipat. Zhao Feng sangat gembira. Zhao Yufei seperti bintang keberuntungannya.
Dia pertama kali membawakannya batu mistis petir kemudian menarik begitu banyak surga bumi Yuan Qi. Udara di atas sungai tempat keduanya berkultivasi mulai memancarkan kilat dan warna lainnya. Untungnya sebagian besar jenius telah menetapkan tempat ini sebagai zona terlarang dan tidak berani mendekat. Banyak yang tahu bahwa ada jenius berkat naga ke-6, Zhao Feng dan tingkat pertama Mo Tianyi di sana. Tanpa keajaiban yang luar biasa, tidak ada yang berani menjelajah ke sana. Sebagian besar keajaiban luar biasa lainnya tahu ini juga. Yu Tianhao dan Tantai Lanyu telah lewat tetapi tidak ada pertempuran yang terjadi. Di sebuah gunung di selatan, mata Dewi Bingwei menatap dingin ke arah tempat Zhao Feng berada dengan kebencian dan kengganan. Zhao Feng, jadi kamu bersembunyi sepanjang waktu berkultivasi. Sepertinya kultivasi sejatimu belum mencapai True Mystic Rank dan masih setengah level dari level ajaib yang luar biasa. Wajah Dewi Bingwei menjadi dingin. Sua, sosoknya melintas dan menghilang dari gunung. Dia tidak menuju ke tempat Zhao Feng berada dan malah pergi ke arah yang berlawanan. Kekuatan garis keturunan Zhao Feng ini melawan milikku dan memiliki pertahanan yang kuat. Hanya aku sendiri yang tidak bisa menjaganya. Dewi Bingwei tidak dibutakan oleh kebencian. Bahkan jika dia pergi, menghadapi Zhao Feng, Mo Tianyi dan teman-temannya, dia tidak akan menang. Karena itu, Dewi Bingwei segera punya rencana. Cari pembantu. Hanya dengan menemukan keajaiban luar biasa lainnya yang tidak dapat dilawan oleh Zhao Feng, peluang untuk menang akan meningkat. Selain dia, keajaiban luar biasa lainnya adalah Yu Tianhao, Taiyun Xuangzi, Tantai Lanyu dan Si Chengtian. Dewi Bingwei segera mengecualikan Yu Tianhao. Yu Tianhao kesepian dan tidak akan membiarkan dirinya bekerja sama melawan seseorang terutama jika seseorang itu bahkan bukan anak ajaib yang luar biasa. Di seluruh Secret True Dragon Gathering Yu Tianhao tidak perlu bekerja sama dengan siapapun untuk mengalahkan mereka. Selanjutnya, Taiyun Xuangzi. Taiyun Xuangzi kuat tetapi kejam dan licik. Sikapnya sering berubah. Akan sulit untuk bekerja dengannya, tetapi patut dicoba. Mata Dewi Bingwei berkilat. Berikutnya adalah Tantai Lanyu dan Si Chengtian. Dewi Bingwei menyingkirkan Tantai Lanyu. Sebelum Tantai Lanyu bekerja sama dengan Si Chengtian untuk melawan Yu Tianhao tetapi mereka tidak hanya menang, mereka juga mengalami beberapa kekalahan. Dewi Bingwei yang bersembunyi secara rahasia juga menyergap Tantai Lanyu dan kerugiannya cukup besar. Pada saat yang sama, dia sekarang membenci Dewi Bingwei. Oleh karena itu, hanya dua pilihan adalah Taiyun Xuangzi dan Si Chengtian. Taiyun Xuangzi terdiri dari dua bersaudara yang berarti kekuatan mereka berlipat ganda ketika bekerja bersama. Si Chengtian memiliki garis keturunan hati batu dan memiliki pertahanan yang ekstrim. Dia pernah menerima serangan Yu Tianhao secara langsung dan memiliki bakat dalam gravitasi. Dewi Bingwei mencari dua keajaiban yang luar biasa ini. Aura keajaiban luar biasa di tempat ini sangat jelas. Segera, Dewi Bingwei menemukan pembantai Taiyun Xuangzi. Dari 5 keajaiban yang luar biasa, berkah naga Taiyun Xuangzi hanya di bawah berkah Yu Tianhao. Hehe, keindahan es, untuk apa kamu di sini? Kedua kepala dan 4 mata Taiyun Xuangzi masing-masing mengendalikan pedang dan bilahnya seperti monster pembantaian. Salah satu mulutnya bahkan memiliki sisa darah di sana yang segera dijilat. Dua pasang mata Taiyun Xuangzi mengamati tubuh Dewi Bingwei, terutama payudara dan kaki dengan nafsu dan keserakahan. Alis Dewi Bingwei berkerut dengan rasa jijik yang jelas. Jika itu orang lain, dia akan mengubahnya menjadi balok es dengan angin es utara ekstrim. Namun, Taiyun Xuangzi adalah keajaiban luar biasa di levelnya yang juga memiliki kekuatan untuk menantang Yu Tianhao. Gua, Weng, lapisan petir biru mengelilingi Zhao Feng. Petir ini sangat lincah. Itu bisa berubah menjadi jaring laba-laba atau bahkan membentuk pedang dan cambuk. Tanda bunga mistik petir biru, muncul di dahi Zhao Feng, berbeda dari tanda warisan petir sebelumnya. Auranya tidak semrawut lagi tapi lincah dan seram, lebih natural dengan langit dan bumi. Sumber roh sejati biru tua sekarang memiliki jumlah yang lebih besar dan lebih murni dari sebelumnya. Retakan, batu mistis petir di telapak tangan Zhao Feng berubah menjadi bubuk. Pria berwajah kuning dan Mo Tianyi sama-sama memiliki ekspresi yang kompleks dan mereka menghela nafas panjang. Zhao Feng memberi mereka perasaan baru dari dalam keluar. Tatapannya setajam kilat, dan rambut birunya seperti dari mimpi. Tanda bunga mistik petir biru di dahinya membuatnya tampak lebih jahat. Melihatnya, Zhao Feng seperti Lord of the Weak Path, percaya diri dan dingin. Zhao Feng, kecepatanmu menembus jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Apakah Anda tidak perlu mengkonsolidasikan fondasi Anda? Mo Tianyi melihat Zhao Feng berdiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Melawan keajaiban luar biasa lagi. Tidak ada waktu, bersiaplah untuk bertempur. Zhao Feng melihat dengan dingin ke arah barat saat dia bangkit. Mendengar ini, Mo Tianyi dan teman-temannya kehilangan warna di wajah mereka. Lawan macam apa yang memaksa Zhao Feng bahkan tidak mengkonsolidasikan kultivasinya.
Sua, sebuah bayangan setelah bayangan ditinggalkan saat Zhao Feng menghilang. Kecepatan apa? Pria berwajah kuning membuka mulutnya dan tidak bisa bereaksi. Gerakan ini sangat tidak biasa dan dapat menipu indera energi mental. So, Mo Tianyi bereaksi dan segera mengikuti di belakang pria berwajah kuning sementara pada saat ini Zhao Feng sudah naik di atas udara dan memandang hutan di barat dengan dingin. Beberapa saat kemudian, di atas hutan adalah naga emas dengan aura menakutkan. Aku bisa merasakan berkah naga ini dari jauh. Kemungkinan besar itu adalah keajaiban yang luar biasa. Hati Mo Tianyi jatuh tetapi berpikir bahwa dia memiliki keajaiban luar biasa lain di sebelahnya, sedikit harapan datang darinya. Zhao Feng menunggu di udara dengan ekspresi serius. Weng, berkat naga di hutan menjadi lebih kuat. Ada satu naga emas di sana. Tunggu, tidak, ada dua. Tidak bagus, dua keajaiban yang luar biasa. Mo Tianyi dan pria berwajah menguning itu berseru. Tidak heran jika Zhao Feng yang tenang akan memiliki ekspresi yang begitu serius. Lari, Mo Tianyi dan perusahaan secara naluriah berpikir. Hanya satu keajaiban luar biasa yang cukup menakutkan dan sekarang ada dua. Kalian berdua mundur dan lindungi Yu Fei. Mata Zhao Feng berbinar saat dia menarik napas dalam-dalam. Dalam situasi normal dia akan berlari tanpa berpikir jika dua keajaiban luar biasa datang tetapi Zhao Yu Fei telah mencapai titik kritis untuk menerobos ke True Mystic Rank sekarang sehingga Zhao Feng memutuskan untuk mencoba menahan mereka. Jika dia benar-benar tidak bisa menahan mereka maka Zhao Yufei harus melepaskan kesempatan untuk mencapai True Mystic Rank. Dia setidaknya telah membentuk akar hukum sehingga menerobos hanya masalah waktu. Selanjutnya, Zhao Feng ingin menguji kekuatannya. Kamu berhati-hatilah. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya maka kita harus membiarkan Suster Yufei melepaskan kesempatan ini. Mo Tianyi melihat dalam-dalam ke arah Zhao Feng sebelum mundur dengan pria berwajah kuning. Jika itu dia di tempat Zhao Feng, dia akan lari jika menghadapi dua keajaiban yang luar biasa. Zhao Feng melayang di udara di atas sungai dengan ekspresi serius dan matanya menjadi lebih dingin. Qiyu, sosoknya melintas dan menjadi busur petir yang mendekati posisi dua keajaiban luar biasa. Alasan Zhao Feng melakukan ini adalah karena dia tidak ingin gelombang pertempuran menghantam tempat Zhao Yufei berada di pengasingan. Di hutan di cabang, bocah itu sepertinya telah menemukan kita. Raksasa perunggu berkata dengan nada rendah. Ketika dia berbicara, tanah tampak bergetar dan cabang-cabang di dekatnya retak, seolah-olah akan patah setiap saat. Si Chengtian, selama kamu bekerja denganku, bahkan jika Yu Tianhao datang, dia akan kalah. Dewi Bingwei mengungkapkan senyum dingin. Menurut rencana awal, Dewi Bingwei pertama kali pergi mencari Taiyun Xuangzi tetapi dia terlalu meremehkan untuk melakukannya dan hampir mulai bertarung. Karenanya dia harus menemukan si Chengtian. Pada awalnya si Chengtian tidak mau dan merasa bahwa dia kehilangan muka dengan bekerja sama dengan keajaiban luar biasa lainnya untuk melawan kuda hitam. Dewi Bingwei membujuknya ke titik di mana bibirnya hampir pecah dan berjanji untuk memberikan semua berkah naga Zhao Feng kepadanya. Si Chengtian akhirnya setuju. Bagaimanapun, siapapun yang mencuri berkah naga Zhao Feng memiliki kesempatan untuk menjadi yang pertama. Karena itu, adegan saat Dewi Bingwei dan si Chengtian bekerja sama dan mendekati Zhao Feng muncul. Menurut rencana, keduanya akan melepaskan serangan kilat saat mereka mendekat dan membunuh Zhao Feng. Namun, sebelum mereka ditemukan oleh Zhao Feng. Wajah si Chengtian menjadi sedikit merah. Jika orang lain menemukan bahwa dua keajaiban luar biasa telah bekerja sama dan mencoba menyergap seorang pemula, kemana wajah mereka akan pergi? Tepat pada saat ini terdengar tawa bagus, bagus. Dua keajaiban yang luar biasa. Kalian berdua datang sekaligus. Tawa bergema di puluhan mil. Sungguh anak nakal yang sombong. Dua keajaiban luar biasa semua berhenti. Selain Yu Tianhao, tidak ada orang lain yang memiliki catatan mengalahkan dua orang. Nada suara Zhao Feng menatap mereka. Masalahnya adalah suara Zhao Feng sangat keras sehingga banyak orang jenius dalam jarak puluhan mil mendengar ini dan datang. Bocah ini sangat licik. Dewi Bingwei sepertinya menyadari sesuatu dan memang, wajah si Chengtian menjadi merah saat dia meraung aku. Si Chengtian, sendirian sudah cukup untuk menjagamu. Dia tidak punya masalah dengan Zhao Feng dan tidak bisa menarik wajahnya untuk bekerja sama melawan kuda hitam, bahkan jika itu adalah kuda hitam nomor 1. Jangan jatuh untuk itu. Dewi Bingwei panik. Dewi Bingwei, santai, garis keturunan dan skillku pasti bisa melawannya. Anda tidak ikut campur. Yang perlu Anda lakukan adalah menghentikannya melarikan diri. Si Chengtian berkata dengan nada rendah dan memperingatkan Dewi Bingwei untuk tidak ikut campur. Bahkan jika dia tahu rencana Zhao Feng, si Chengtian harus setuju di depan semua orang. Ini adalah rencana Zhao Feng untuk mengulur waktu bagi Zhao Yufei. Baik, Dewi Bingwei mengangguk tak berdaya. Memikirkannya, keterampilan si Chengtian seharusnya tidak dilawan oleh Zhao Feng dan mungkin akan menang.
Hasil terburuknya adalah keduanya terluka parah dan Dewi Bingwei dalam skenario ini bisa menangani keduanya. Di udara, si Chengtian seperti raksasa mini dengan tubuh logam. Dia lebih dari setengah kali lebih tinggi dari orang normal. Kemanapun dia pergi, area sekitarnya akan menjadi tekanan. Dong, dong, setiap langkahnya seperti gunung. Meskipun mereka jauh, Zhao Feng mengambil darahnya, tulang dan kiroh sejati menjadi sedikit terbatas. Si Chengtian adalah satu-satunya praktisi tubuh dari keajaiban luar biasa dan dalam hal daging saja dia dapat menekan mereka yang berada pada tahap akhir dari True Mystic Rank. Dia juga memiliki garis keturunan Hearthstone yang langka dengan pertahanan yang sangat kuat. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya. Dia telah menyaksikan gaya bertarung setiap keajaiban luar biasa di ronde pertama dan kekuatan serta tubuh si Chengtian jelas merupakan yang teratas di antara mereka yang ada di Secret True Dragon Gathering. Aura berat yang tak terlihat datang dari tubuh si Chengtian. Tentu saja, ketika tubuh seseorang dilatih sampai tingkat tertentu, mereka bisa melepaskan aura kuat yang bisa menghancurkan lawan. Lawan di bawah True Mystic Rank mungkin bahkan tidak akan bisa bergerak di depan si Chengtian dan bahkan mungkin batuk darah. Saat Zhao Feng dan si Chengtian keduanya semakin dekat satu sama lain. 10 mil 9 mil, 7 mil, jarak antara keduanya semakin dekat. Ketika ada 3 mil tersisa, si Chengtian menginjak tanah dengan berat dan dengan ledakan, meninggalkan lubang besar di tanah. Seperti meriam batu, dia menyerang Zhao Feng. Aura pegunungan datang dari sekitarnya dan bahkan aula yang terbuat dari batu akan hancur. Kecepatan ledakan tiba-tiba si Chengtian telah mencapai langkah mengejutkan mendekati batas True Mystic Rank. Si Chengtian melepaskan serangan ketika dia berada 1 mil jauhnya. Mengaum, raksasa berkulit perunggu mengirimkan raungan gemetar jiwa yang mengirimkan gelombang menakutkan ke segala arah. Boom! Pohon-pohon di bawah tumbang dan Zhao Feng mengedarkan kiroh sejatinya untuk melindungi alat vitalnya. Tetapi bahkan kemudian dia dipaksa mundur oleh embusan angin yang kuat dan gendang telinganya sakit, hampir muntah darah. Satu raungan itu saja sudah bisa membuat sebagian besar orang jenius menyerah. Sambaran petir. Zhao Feng dengan dingin mengusap tangannya dan Lightning Yuan Qi di langit mulai bergerak. Bam! Busur petir selebar lengan dengan warna ungu samar menghantam si Chengtian. Segala sesuatu dalam radius belasan yard mulai terbakar. Serangan petir, adalah serangan yang dipahami setelah menggabungkan wawasan dari warisan petir dan batu petir Mistone. Sambaran petir ini memperoleh kekuatan dari langit dan membutuhkan tingkat akar hukum yang tinggi serta pemahaman yang tinggi dalam hukum petir. Kekuatan bocah ini meningkat begitu cepat. Dewi Bingwei terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kerusakan dan kehancuran dari petir saat itu berada pada tingkat keajaiban yang luar biasa dan Zhao Feng tidak menggunakan kekuatan garis keturunan atau mata spiritual Tuhan saat itu. Tentu saja, Dewi Bingwei tidak khawatir. Pertahanan si Chengtian sama dengan miliknya sangat kuat dan lebih kuat dari keajaiban lainnya. Ledakan. Petir berderak tetapi sosok si Chengtian tetap diam. Sebuah cangkang keras berwarna kuning gelap muncul di kulitnya dan bekas hangus kecil tertinggal. Lapisan kulit kuning kemudian mulai sembuh. Pertahanan yang menakutkan. Si Chengtian ini memiliki tubuh bumi dan bahkan tidak perlu bekerja keras untuk memahami akar hukumnya. Meskipun Zhao Feng mengharapkan ini, dia masih terkejut. Langkah saat itu adalah penguji tetapi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jenius seperti Motianyi di tingkat pertama akan merasa sulit untuk bertahan, dan sekarang diambil langsung oleh tubuh. Hahaha, bocah berambut biru, kekuatanmu hanya rata-rata. Sepertinya keberuntungan ada di pihakmu saat menggambar dengan Dewi Bingwei. Si Chengtian melolong dan menyerang Zhao Feng. Ledakan, bam, ledakan. Dimanapun raksasa perunggu itu melewati gunung dan pepohonan akan hancur. Di matanya, sosok Zhao Feng kecil dan sepertinya tidak bisa bergerak atau bahkan melawan karena tekanan. Mata Zhao Feng berkedip kilat dan rambut birunya tertiup angin. Tanda bunga petir biru di dahinya berkedip dan dia tampak seperti Lord of the Weak Path. Sua, dengan flash, blur setelah gambar tertinggal. Mata si Chengtian menjadi kabur saat dia kehilangan jejak Zhao Feng. Peng, sebuah kaki yang terbungkus petir tiba-tiba menabrak mulutnya yang kasar. Tembak, menembak, menembak. Peng, dalam kilatan petir, sosok gesit muncul di sebelah kepala si Chengtian dan kaki petir menabrak mulut si Chengtian. Sosok dan bicara si Chengtian berhenti. Ekspresinya seolah-olah dia telah makan setumpuk kotoran dan tersedak. Beberapa jenius yang menonton menjadi bingung dan terkejut dan Dewi Bingwei juga tercengang. Waktu seolah membeku pada saat itu. Kaki Zhao Feng tidak hanya mengenai mulut si Chengtian, itu bahkan masuk ke mulutnya. Mulut si Chengtian langsung hangus dan keajaiban luar biasa ini harus dibayar mahal karena meremehkan musuhnya. Namun, Zhao Feng tidak diuntungkan seperti yang dipikirkan orang lain. Tubuh yang sangat kuat, kaki Zhao Feng seperti menabrak gunung dan mati rasa. Si Chengtian akhirnya bereaksi dan meraung, membuat tanah bergetar lalu mengirim tinju ke arah Zhao Feng,
sederhana dan lurus ke depan, namun kuat. Sebelum tinju itu tiba, hembusan angin dengan itu sudah bisa membuat darah muntah True Mystic rank normal. Setelah langsung terkena tinju, hasilnya tidak terpikirkan. Sebuah bayangan melintas, dan Zhao Feng muncul puluhan yard dari Si Chengtian. Dalam hal kecepatan dan gerakan, Zhao Feng melampaui Si Chengtian. Dari 5 keajaiban luar biasa, tubuh dan pertahanan Si Chengtian adalah yang terkuat tetapi kecepatannya hanya rata-rata. Bunga mistis petir es. Zhao Feng mengangkat telapak tangannya dan menggabungkan garis keturunannya ke dalam Key of True Spirit-nya, mengirimkan aura es dan kilat ke Si Chengtian. Bam! Bunga besar es dan kilat mekar kemudian meledak. Setelah mencapai True Mystic rank penggabungan es dan kilat Zhao Feng menjadi lebih sempurna dan kekuatannya sangat meningkat. Selama beberapa hari terakhir Zhao Feng telah menyerap energi di dalam batu mistis petir dan memahami hukum alam petir. Ini membuat kontrol petir Zhao Feng mencapai tingkat yang baru. Warisan petir Zhao Feng hampir menyentuh lantai 3 tertinggi dan mulai melampaui warisan asli karena telah menggabungkan wawasan yang diperoleh dari batu mistis petir dan kitab suci bunga mistis. Telapak tangan ini seharusnya bisa mengancam keajaiban luar biasa sekarang. Zhao Feng menyipitkan matanya dan dalam sekejap muncul di atas Si Chengtian. Setelah debu mengendap, cangkang, Si Chengtian masih tidak terluka. Zhao Feng menarik napas dingin. Dia menemukan bahwa kulit Si Chengtian hampir berubah menjadi batu dan hampir tidak terbuat dari daging dan darah lagi. Kulit batu memiliki ketahanan yang kuat terhadap es dan kilat. Percuma saja, pertahanan Si Chengtian tak tertandingi di bawah True Lord rank. Hanya garis keturunan yang mengikis atau skill elemen kayu yang bisa mengancamnya. Dewi Bingwei tidak terkejut dengan pemandangan ini. Dari 5 keajaiban, hanya pertahanan tubuh manis es batu giok Dewi Bingwei yang dapat dibandingkan dengan Si Chengtian tetapi dalam hal kekuatan, dia jauh. Serangan Zhao Feng terutama berbasis petir atau es dan Mystic Flower Treasure Bible bias terhadap elemen angin. Namun, baik petir dan es dilawan oleh elemen bumi Si Chengtian. Zhao Feng jelas tidak berspesialisasi dalam elemen kayu atau keterampilan mengikis racun. Bocah berambut biru, kamu akan membayar ketidaktahuanmu. Si Chengtian meraung dan mengangkat tangannya ke udara saat lapisan cahaya kuning coklat muncul kemudian memudar. Tidak baik, mata spiritual Dewa Zhao Feng merasakan sesuatu dan pada saat berikutnya, tubuhnya mulai jatuh. Seluruh area dipengaruhi oleh gaya tarik yang menyeret Zhao Feng ke bawah. Dalam hal kecepatan dan gerakan, Zhao Feng telah menggabungkan warisan petir dan kelincahan dari Mystic Flower Treasure Bible. Dia jelas melampaui Si Chengtian dalam kecepatan tetapi jika tubuhnya 100.000 pon lebih berat, tidak peduli seberapa cepat, kecepatan mereka akan berkurang. Peng! Tubuh Zhao Feng jatuh ke tanah dan daging serta tulangnya berada di bawah tekanan yang kuat. Setiap langkah perlu menggunakan energi beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Ini adalah bakat garis keturunan Si Chengtian Gravity Domain. Meskipun Si Chengtian tidak cepat, bakat garis keturunannya dapat menurunkan kecepatan orang lain. Dewi Bingwei mencibir dingin. Inilah sebabnya jika dia bekerja sama dengan Si Chengtian bahkan Yu Tianhao mungkin akan kalah. Gravity Domain Si Chengtian dan Power of Ice, miliknya bahkan dapat menyegel True Lord rank yang normal sampai mati. Batu menghancurkan tinju gunung. Tinju Si Chengtian mulai bersinar kuning dan udara dan bumi mulai bergetar. Yang pertama tampaknya mendorong gunung besar dengannya. Di bawah Gravity Domain kecepatan Zhao Feng berkurang 60-70% dan jauh lebih lambat dari Si Chengtian sedangkan yang terakhir seperti ikan di dalam air. Ledakan. Tinju mengerikan Si Chengtian mengunci Zhao Feng sehingga Zhao Feng tidak bisa mengelak. Zhao Feng merasakan gelombang bahaya dan memanggil Tree Flower Treasure Bible-nya, tahta es di belakangnya saat sosok kuno itu memberinya kekuatan. Penusuk petir es. Zhao Feng mendorong telapak tangannya dan kekuatan es dan kilat meledak. Telapak tangan ini lebih fokus pada pembekuan dan sekitarnya menjadi tertutup selubung es. Si Chengtian terpengaruh dan semakin dekat dia dengan Zhao Feng, semakin lambat kecepatannya. Dia jelas mencuri ini dari warisan es mistik. Dewi Bingwei menggertakkan giginya saat dia melihat. Keterampilannya berfokus pada penurunan kecepatan, pembekuan dan penyegelan. Ketika lawannya benar-benar mendekat, mereka akan menjadi patung es tetapi dimentahkan oleh Zhao Feng. Dan sekarang Ice Lightning Purse, milik Zhao Feng telah mencuri wawasan dari keterampilan Dewi Bingwei dan menggunakannya untuk kekuatan garis keturunannya. Beng! Si Chengtian akhirnya tiba di dekat Zhao Feng dan 3 bunga teratai berharga menerima pukulan langsung. Kelopak dari Tree Flowered Treasure Bible langsung hancur lapis demi lapis dan cahayanya memudar lebih dari setengahnya. Di bawah dorongan 3 bunga teratai berharga, Zhao Feng bisa mundur puluhan yard dan dengan kepakan jubah bayangan yin, menghilang. Si Chengtian yang memiliki keuntungan menyadari bahwa Zhao Feng telah menjadi tidak terlihat, jadi dia mulai mengamati sekeliling dengan tenang. Dia yakin bahwa di Gravity Domain kecepatan Zhao Feng akan sangat berkurang dan tidak akan memiliki keuntungan darinya. Saat ini,
Si Chengtian menghela nafas saat dia berhasil menekan Zhao Feng. Dia tidak berpikir bahwa kuda hitam nomor 1 itu begitu merepotkan sebelumnya. Sebuah bayangan samar muncul entah dari mana dan mengungkapkan sosok Zhao Feng. Si Chengtian ini benar-benar melawanku. Kecepatan Zhao Feng berkurang saat menghadapi si Chengtian. Pada kenyataannya, setiap jenius yang berspesialisasi dalam kecepatan akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan melawannya. Pada titik waktu ini Zhao Feng telah melarikan diri dari jangkauan Gravity Domain. Jangkauan Gravity Domain hanya sekitar 100 yard. Sepertinya pertarungan jarak dekat adalah hal yang pasti tidak. Mata spiritual Dewa Zhao Feng berputar saat dia merencanakan lagi. Begitu dia mendekat, kecepatannya akan dilawan. Pertahanan yang kuat, pertarungan jarak dekat yang kuat, kecepatan rata-rata, kikuk. Senyum jahat muncul di wajah Zhao Feng. Busur seperti kristal muncul di tangannya dan 3 panah perak melekat padanya. Barang jarak jauh. Si Chengtian melihat senjata Zhao Feng dan ekspresinya sedikit berubah. Si Chengtian jelas tahu kelemahannya. Dia tidak pandai dalam pertempuran jarak jauh atau pertempuran di udara. Zhao Feng segera menemukan kelemahan lawannya. Mengaum, si Chengtian meraung dan menyerang Zhao Feng dengan embusan angin. Menjadi salah satu keajaiban luar biasa, kecepatan si Chengtian tidak lambat. Itu sedikit lebih cepat dari True Mystic Range tahap akhir normal. Daya ledaknya juga mengejutkan saat dia mengejar Zhao Feng. Mata jiwa es. Mata kiri Zhao Feng menjadi jurang yang membekukan yang mengirimkan rasa dingin ke dimensi energi mental. Si Chengtian hanya merasa hatinya menjadi dingin dan serangannya melambat. Rasa dingin yang membekukan mulai membekukan kesadarannya dan mengabaikan pertahanan fisiknya. Serangan energi mental mengabaikan serangan fisik. Bahkan jika pertahanan fisik si Chengtian 10 kali lebih kuat menghadapi mata jiwa es, itu tidak akan membantu sama sekali. Itu hanya akan efektif melawan mata dewa api petir. Kecepatan si Chengtian turun lebih dari setengah dan tindakannya kaku. Dia adalah seorang kultivator tubuh yang berarti bahwa sumber energi mentalnya tidak kuat dan lebih kikuk terhadap mata jiwa es. Hehe, Zhao Feng mengungkapkan ekspresi puas diri dari jauh. Meskipun mata jiwa es tidak efektif melawan Dewi Bingwei, efeknya terlihat jelas pada si Chengtian. Anak, Anda, si Chengtian cegukan dan meraung tetapi ekspresinya sedikit membeku. Tubuhnya panas, tetapi rasa dingin itu sepertinya menyelimuti tubuhnya dan bahkan pikirannya hampir membeku. Beng Shou. Zhao Feng perlahan melepaskan busurnya dan busur Lohou mengirim panah demi panah ke si Chengtian dan meledak. Si Chengtian melolong tetapi jarak antara dia dan Zhao Feng sepertinya dijauhkan oleh gunung es. Retakan. Peng. Kekuatan es dan kilat mulai meledak dan membeku di tubuh si Chengtian. Sayangnya, kekuatan es bisa memperlambat kecepatan seseorang dan kekuatan petir bisa melumpuhkan lawan. Dengan setiap panah, tubuh si Chengtian jelas akan membeku dan dikombinasikan dengan mata jiwa es, efeknya berlipat ganda. Mata jiwa es tidak terlalu kuat secara instan tetapi dapat digunakan untuk waktu yang lama. Zhao Feng terus melatih mata jiwa esnya pada si Chengtian. Mata jiwa es adalah serangan energi mental dan dengan sumber energi mentalnya yang besar, dia bisa melanjutkannya untuk waktu yang sangat lama. 10 napas kemudian, tubuh si Chengtian membeku dalam es dan gumpalan asap keluar dari kepalanya. Setiap langkah datang dengan jeda. Melalui mata jiwa es dan Lohou Bo Zhao Feng berhasil mengendalikan situasi. Serangannya tak tahu malu, dan terus mengenai sendi di kaki si Chengtian. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan seseorang, jika itu terus-menerus diserang, celah akan muncul. Bagaimana ini bisa? Wajah Dewi Bingwei kehilangan semua warna saat dia terlihat tidak percaya. Dari 5 keajaiban luar biasa selain Yu Tianhao, dia tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa memaksa si Chengtian ke tingkat ini. Keajaiban luar biasa baru. Ini adalah pertempuran milik keajaiban luar biasa, dan ada banyak penonton. Di dalam gelembung cahaya, para jenius yang menonton di dekatnya mulai berkumpul dari selusin hingga beberapa lusin. Di satu-satunya gunung di arah barat laut, seorang biadab berkepala 2 dengan 4 tangan menyaksikan pertempuran dari jauh. ZZZ, mari kita tunggu sampai mereka berdua terluka lalu bergegas dan bunuh mereka semua. Kedua kepala Taiyun Xuangzi tertawa. Pelacur itu Dewi Bingwei ingin kita menjadi anteknya, ZZ, kita tidak semudah itu untuk ditipu. Tidak ada yang bisa menyuruh kita berkeliling. Penatua Taiyun Xuangzi tersenyum jahat. Taiyun Xuangzi tidak setuju bekerja sama dengan Dewi Bingwei tetapi menonton secara rahasia. Situasi berjalan dengan baik, Dewi Bingwei dan teman-temannya memang pergi berperang. Mangsa, di mata keajaiban luar biasa lebih kuat dari yang dibayangkan dan menekan keajaiban luar biasa. Pria batu itu telah sepenuhnya ditekan. Manusia batu tidak bisa melawan sama sekali. Wajah Taiyun Xuangzi terkejut dan menatap medan perang dengan tidak percaya. Dekat sungai, Zhao Feng menembakkan mata jiwa esnya dan membekukan kesadaran si Chengtian saat dia berlari mengelilingi perbatasan.
Beng Shou, Shou. Setiap serangan Lo Hou Bo membuat si Cheng Tian gemetar kedinginan. Mengaum. Si Cheng Tian meraung ke arah langit tetapi tidak bisa mengubah fakta bahwa dia melambat. Dia kuat tetapi tidak bisa mendekati lawannya. Betapa sedihnya ini. Meskipun pertahanannya kuat, Lo Hou Bo milik Zhao Feng mengarah ke tempurung lututnya dan terus membombardir di sana, menambah cedera di atas cedera. Seiring waktu berlalu, pikiran si Cheng Tian semakin terluka. Jika dia tidak memiliki item pelindung jiwa, cedera di pikirannya akan beberapa kali lebih buruk. Jelas bahwa sebelum pengumpulan naga sejati suci, para tetua si Cheng Tian telah memberinya item perlindungan jiwa untuk mengimbangi kelemahannya dalam energi mental. Arena kuno, stand dan panggung penonton termasuk penguasa sedang menonton pertempuran ini. Zhao Feng, Zhao Feng, para junior berteriak kagum. Luar biasa, kecepatannya cukup untuk menjadi keajaiban luar biasa baru. Sebelumnya ketika dia melawan Dewi Bingwei, dia hanya nyaris tidak menggambar tetapi sekarang mengalahkan si Cheng Tian tanpa usaha. Lebih dari 99% penonton menyaksikan pertempuran ini. Sejak dimulainya Secret True Dragon Gathering, seorang jenius baru telah berhasil menjadi keajaiban yang luar biasa. Saudara Zhao, kamu sudah mencapai langkah ini. Saya akan menceritakan berita ini kembali ke 13 negara dan memberitahu guru di klan bulan rusak. Yang Gan dipenuhi dengan air mata saat tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Pada saat ini dia hampir menjadi gila karena kebahagiaan. Klan bulan rusak menghasilkan jenius seperti itu. Saya percaya Brother Zhao akan dapat mengubah situasi area Cloud ketika dia kembali ke 13 negara. Yang Gan sangat gembira dan berharap. Dengan tingkat pertumbuhan Zhao Feng saat ini, dia pasti akan dapat meningkatkan lebih banyak warisan setelah pertemuan naga sejati suci. Di atas panggung, 9 penguasa diam-diam menyaksikan pertempuran Zhao Feng dan si Cheng Tian. Zhao Feng memang telah mencapai tingkat keajaiban yang luar biasa. Ini adalah keajaiban luar biasa ke-6 dari Secret True Dragon Gathering. Apakah akan ada yang ke-7 atau bahkan lebih? Wakil Istana Lord berkulit perunggu berkata dengan nada rendah dengan harapan di matanya. Tidak ada yang mempertanyakan kekuatan Zhao Feng lebih jauh dan statusnya sebagai keajaiban yang luar biasa. Dengan 17 tahun waktu dia telah menjadi keajaiban yang luar biasa dan pada generasi ini hanya Yu Tianhao dan beberapa orang lainnya yang dapat dibandingkan. Kekuatan Zhao Feng tidak jauh berbeda dari si Cheng Tian tetapi selalu dapat menemukan kelemahan lawan. Penguasa pedang mistik menghela nafas. Betul sekali. Tidak ada yang namanya kesempurnaan di dunia ini dan Zhao Feng selalu dapat menemukan setiap kekurangan. Ini adalah kartu kemenangannya. The Green Moon Sovereign mengangguk. Dia telah memberi banyak perhatian pada Zhao Feng dan pada awalnya itu karena kucing pencuri kecil itu. Tapi, jika ini terus berlanjut, kaki si Cheng Tian mungkin akan lumpuh. Alis A Sovereign berkerut. Setiap keajaiban yang luar biasa adalah benua yang dipilih. Mereka bisa dikatakan sebagai penguasa masa depan yang menentukan nasib benua. Jika mereka bisa melakukan apapun, aliansi suci tidak akan membiarkan keajaiban apapun terluka, bahkan jika itu hanya sedikit. Di dalam gelembung, tempurung lutut si Cheng Tian telah menahan serangan Lo Hou Bo untuk sementara waktu sekarang dan ketika dia berjalan dengan gagap. Puluhan anak panah, masing-masing berisi kekuatan es dan kilat dan mengancam keajaiban yang luar biasa, tetapi itu hanya memberinya kerusakan sebanyak ini. Zhao Feng sedikit terkejut saat dia melepaskan busurnya. Bahkan True Lord Reng akan terluka jika tidak mati di bawah serangan ini. Tentu saja, dalam lusinan napas, pemenang ini diputuskan. Pikiran si Cheng Tian terluka dan reaksinya lambat. Cedera lututnya memperlambat kecepatan gerakannya. Zhao Feng bisa menghancurkan si Cheng Tian bahkan dalam pertempuran jarak dekat sekarang. Bajingan tak tahu malu, jangan sombong. Dewi Bingwei bereaksi dan menyerang dari jauh. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang janji dengan si Cheng Tian. Sangat terlambat. Zhao Feng tersenyum dan menyingkirkan busur Lo Hou saat kilatan api petir biru bersinar di matanya. Petir api mata dewa. Mata dewa api petir Zhao Feng pertama kali mengunci tubuh si Cheng Tian. Tidak baik. Suruh dia berhenti. Ekspresi para penguasa semuanya berubah secara dramatis. Sebelum ini es dan kilat Zhao Feng mengikis tubuh si Cheng Tian terus-menerus dan kulit si Cheng Tian menjadi kaku dan segar. Begitu mata dewa api petir mendarat di si Cheng Tian, perubahan panas yang tiba-tiba akan membawa bahaya besar bagi tubuh dan pikirannya. Namun, bahkan jika mereka tahu ini, penguasa tidak bisa berbuat apa-apa. Pertemuan naga sejati suci sekarang di luar kendali dan semuanya diarahkan oleh arena kuno. Pada saat ini si Cheng Tian juga merasakan bahaya kritis muncul di hatinya. Dia melakukan semua yang dia bisa dan meletakkan tangannya di atas kepalanya lalu berlutut ke tanah. Dengan cara ini dia bisa menghindari serangan dan mengurangi kerusakan. Ledakan, api petir mendarat di Dewi Bingwei sebagai gantinya. Anda, Dewi Bingwei tercengang saat api petir meledak dan membakarnya. Petir dan api transparan dengan cepat mengikis tingkat energi mentalnya dan mulai membakar.
Jelas bahwa mata Dewa Api Petir melawan keterampilan es Dewi Bingwei sampai tingkat tertentu dan efeknya jelas. Dibandingkan dengan mata Dewa Api Petirnya di babak pertama, itu telah mencapai dunia yang sama sekali baru. Selama beberapa hari terakhir Zhao Feng telah menyerap petir Yuan Qi yang lebih murni dan dengan sengaja menyempurnakan api petir roh sejatinya. Serangan mendadak ini membuat Dewi Bingwei lengah dan pikirannya langsung terluka ringan saat kulitnya yang seputih salju hangus. Di sisi lain si Cheng Tian memegangi kepalanya dengan tangannya tetapi menghela nafas panjang ketika dia menyadari bahwa mata Dewa Api Petir tidak mendarat padanya. Keterampilan garis keturunan mata Zhao Feng sangat cepat dan pasti bisa menyerang sebelum dia menutupi kepalanya dan berlutut ke tanah. Jika Zhao Feng kejam, mata Dewa Api Petir bisa melumpuhkan tempurung lutut si Cheng Tian. Kenapa dia tidak menyerangku? Si Cheng Tian merasa seolah-olah dia baru saja hidup kembali. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Dewi Bingwei telah disergap oleh mata Dewa Api Petir dan sedikit hangus. Tempat itu dalam kekacauan di dekat sungai. Dua keajaiban luar biasa si Cheng Tian dan Dewi Bingwei masing-masing berada di tanah dan di udara tetapi masing-masing dari mereka tampak mengacak-acak. Kulit seputih salju Dewi Bingwei hangus, dan rambutnya berasap. Dia tidak tampak seperti Dewi, lagi. Si Cheng Tian telah meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berlutut di tanah. Salah satu lututnya hampir lumpuh dan tindakannya lambat dan kaku. Hahaha, suara tawa terdengar dari seberang tribun penonton. Zhao Feng ini jauh lebih pintar dari yang dibayangkan. Semua penguasa menghela nafas. Zhao Feng tidak menghabisi si Cheng Tian dan malah menggunakan metode mengejutkan. Memaksa kembali dua keajaiban luar biasa lebih efektif dan menakjubkan daripada mengalahkan hanya satu. Tentu saja, lebih banyak orang terkejut dengan kontrol luar biasa Zhao Feng. Ombak meraung di hati para jenius yang menonton. Adegan macam apa ini? Zhao Feng di mata mereka memiliki tangannya di belakang punggungnya dan rambut birunya tertiup angin. Tanda bunga mistik petir biru di dahinya bersinar dan matanya tajam saat dia melihat dua keajaiban luar biasa yang kusut. Pemuda jahat ini tampaknya adalah penguasa jalan jahat yang mendominasi situasi. Mengalahkan satu keajaiban luar biasa dan memaksa kembali yang lain. Metode macam apa ini lebih besar dari para jenius di dalam dan di luar gelembung serta para ahli dari seluruh benua menahan napas. Banyak orang berpikir era macam apa ini. Pertama ada Yu Tianhao dan 5 keajaiban luar biasa lainnya dan sekarang ada monster ini. Dalam waktu singkat baik si Cheng Tian dan Dewi Bingwei tidak bergerak. Dewi Bingwei telah terluka oleh mata Dewa Api Petir dan pikirannya sedikit terluka. Dia melihat bahwa si Cheng Tian sangat terluka dan ragu-ragu. Pada saat ini, Zhao Feng memiliki pesona menghadapi dua keajaiban luar biasa dengan percaya diri. Bajingan tak tahu malu. Niat membunuh dingin yang dipenuhi dengan kebencian melintas di mata Dewi Bingwei. Sejak dia mencapai tingkat keajaiban yang luar biasa, kapan dia kehilangan begitu banyak muka? Dia memadamkan api petir dan mencoba berkomunikasi dengan si Cheng Tian melalui sense spiritual. Aku sudah kalah. Si Cheng Tian tersenyum pahit dan tidak tega untuk melawan lagi dan bahkan sedikit bersyukur bahwa Zhao Feng tidak menghabisi kakinya. Mundurnya si Cheng Tian hanya meninggalkan Dewi Bingwei di belakang dan saat dia melihat Zhao Feng, rasa dingin terpancar darinya.